Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari seri animasi X-Men 97 by Marvel Studios Marvel Animation. Season pertama full tamat 10 episode teman-teman ya. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Sekalian aku menjelaskan tentang detail dan easter egg juga, biar kalian paham dan ngerti maksud dari cerita per episodenya. Jangan lupa untuk join grup Telegram Jokastoy dan follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya. Ini dia alur cerita lengkap season pertama, episode 1 sampai 10 tamat seri animasi X-Men 97. Here we go. Episode ini dibuka dengan berita kematian Profesor Charles Xavier. Ini set waktunya 1 tahun setelah kejadian Profesor Charles Xavier yang sekarat dan sekarang sedang dirawat di CR Empire. Roberto da Costa atau biasa disebut Sunspot itu ditangkap oleh FOH atau sebuah grup fanatik yang sangat membenci mutant, The Friends of Humanity. Roberto da Costa diselamatkan oleh X-Men, Aurora Monroe serta Scott Summer, dan gak lupa ikut juga menyelamatkan Lucas Bishop. Akrobatik dan juga fight pertarungannya Cyclops atau Scott Summer keren banget ya, dikombinasikan dengan tembakan laser energi. Singkat cerita, para tim X-Men pun berhasil menyelamatkan Sunspot. Di sini, di X-Mansion, terlihat para X-Men sedang chill dan relax gitu. Ada Gambit yang sedang menggoreng donat, lengkap dengan pakaian khas tahun 90-an ya. Jadi memang pakaian seperti ini dipakai oleh orang-orang pada zaman itu. Di sini juga ada Scott serta iconic dress atau baju ikonik si Rogue juga ada di sini guys. Mereka sedang membicarakan tentang nasib selanjutnya X-Men ketika sudah ditinggalkan oleh Profesor X. Kemudian terlihat di sini anggota X-Men yang lain yaitu Morph. Morph ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan di seri animasi X-Men. Morph ini bukan karakter original dari komik Marvel. Jadi memang shape shiftingnya ini betul-betul unik dan menarik banget ya, menambah kehebatan tim X-Men tentunya. Morph di sini berubah dan shape shifting menjadi Charles Xavier dan suka ngejokes orangnya. Gambit pun hendak bermain-main dengan Scott ya, menyalurkan energinya dan memberikan roti untuk meledak dan mengganggu Scott, tapi segera dihentikan oleh telekinetiknya Jean Grey. Terlihat di sini Jean Grey sudah hamil besar sekitaran 8 bulan lebih ya teman-teman, sudah mau 9 bulan nih kehamilannya si Jean Grey. Ternyata diceritakan mereka sudah menikah dan sedang mengandung anak gitu guys. Next kita melihat ke Roberto da Costa yang sedang dirawat oleh Hank McCoy. Scott dan Aurora pun datang untuk menemui Roberto dan berkata sebenarnya siapa ini Friends of Humanity dan dari mana mereka memiliki tembakan teknologi Sentinel serta memiliki akses untuk menggunakan teknologi tersebut. Namun Roberto tidak bisa menjawab karena ia tidak mengetahui apapun. Roberto pun meminta hal yang lebih mengasyikan kepada Jubilee agar dia tidak bosan. Akhirnya Jubilee mengajak Roberto ke Danger Room dan berlatih untuk menghibur kesepiannya. Tetapi bukannya malah senang di Danger Room, Roberto malah dikejutkan dengan serangan Logan atau Wolverine ya, yang menakut-nakutinya. Roberto da Costa ini nantinya juga akan join ya di grup X-Men ini, tapi nggak sekarang ya. Dia dikenal dengan role-nya di The New Mutants sebagai Sunspot. Next, Scott dan Jean menghubungi Dr. Cooper dan mempertanyakan soal kepemilikan senjata Sentinel oleh para The Friends of Unity itu. Dr. Cooper berkata tidak ada hubungannya ya. Pabrik Master Mold sudah dihancurkan untuk pembuatan Sentinel baru juga. Kemungkinan ini adalah fraksi ataupun orang lain ya yang membuat kekacauan. Jean dan Scott masih sedih karena kepergian Profesor Charles. Dengan banyaknya masalah yang datang juga, Jean merekomendasikan kepada Scott untuk meninggalkan X-Men dan memulai hidup baru karena mereka akan punya anak. Tetapi sepertinya Scott tidak bisa karena X-Men dan juga X-Mansion, cita-cita Profesor Charles Xavier itu sangat sekali penting. Mereka pun segera mencari Roberto ke sebuah diskotik atau klub malam. Di sini mereka saling mencari ke seluruh penjuru dan akhirnya menemukan Roberto. Rogue pun melihat orang-orang saling bersentuhan kulit dan saling menari di lantai dansa, membuat Rogue pun teringat bahwa ia tidak bisa kontak kulit dengan siapapun itu karena ia bisa menyebabkan mereka sekarat karena terserap kekuatannya ya. Makanya si Rogue itu selalu memakai sarung tangan. Ia tidak bisa menyentuh kulit manapun. Bishop serta Storm mengunjungi sebuah penjara untuk bertemu dengan kriminal yang menyebabkan dulu Profesor X itu jadi sekarat, yaitu Guy Ritchie. Mereka bertanya di mana sekarang Bolivar Trask
Trask berada, si Guy Ritchie ini, karena dia bersembunyi si Trask itu. Guy Ritchie pun tidak mau memberikan informasi apapun serta berkata jujur kepada tim X-Men. Akhirnya Jean terpaksa menggunakan Cerebro, sebuah mesin hebat ciptaan Hank atau Beast yang bisa membuat kekuatan telepatik itu 1000 kali lebih hebat. Jean pun menggunakannya untuk menembus pikirannya Guy Ritchie dan menemukan di mana sebenarnya posisi Bolivar Trask berada serta pabrik Master Mold serta beberapa robot Sentinel tersisa. Namun di sini Jean Grey melihat penglihatan yang mengerikan, membuatnya kesakitan hingga ia harus melepaskan helm Cerebro ya. Karena itu menyakiti pikirannya, bahkan ia mendapatkan halusinasi dan vision tentang anaknya, membuat Jean Grey sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya mereka mendapatkan informasi di mana lokasi Bolivar Trask yang berada di Gurun Sahara dengan program Master Mold Sentinelnya itu. Segera ya, semua tim X-Men datang untuk menghentikan Master Mold serta beberapa robot Sentinel lagi di Gurun Sahara bersamaan dengan pesawat khas X-Men The Blackbird. Tetapi tanpa disangka-sangka dan tanpa terdeteksi, pesawat mereka diserang bombardir oleh para robot Sentinel. Seluruh anggota X-Men pun terjatuh ya, terjun langsung ke bawah dari jet mereka. Tetapi untung ada Aurora Monroe yang bisa terbang serta Rock yang bisa terbang juga ya. Dan Morph pun langsung berubah, bertransformasi menjadi Archangel. Akhirnya semua anggota X-Men diselamatkan kecuali Scott. Scott terjun bebas namun menggunakan tembakan laser blast energinya. Ia pun mendapatkan superhero landingnya ya. Mereka pun berkumpul bekerja sama untuk menghancurkan para robot Sentinel ini ya teman-teman, lengkap dengan musik pengiring X-Men. Episode kedua ini berjudul Liberations Begin. Dimulai dengan adanya sebuah bencana, hancurnya biang lala di Coney Island. Kemudian Magneto menggunakan kekuatannya menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan Magneto ini menggemparkan media, karena sebelumnya kan dia memimpin peperangan Brotherhood, sekarang malah baik membantu umat manusia. Tidak hanya itu, Magneto juga menyelamatkan para mutant dari serangan Friends of Humanity menggunakan tembakan teknologi Sentinel ya. Di sini ada Callisto, Leech, serta mutant lainnya bersembunyi di bawah. Untung saja Magneto datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Di markas X-Mansion, di sini para X-Men mendiskusikan bagaimana langkah selanjutnya menanggulangi apa yang sedang dilakukan oleh Magneto. Magneto berkata bahwa ia akan menyelamatkan para mutant untuk dievakuasi ke negara mutant Genosha. Scott masih nggak percaya ya dengan si Magneto ini dan meminta Jean untuk nge-scan pikirannya Magneto ini apakah dia berkata jujur atau tidak. Namun Jean menolak karena hal itu tidak akan efektif. Jadi masih ada perdebatan di sini ya, bagaimana bisa menerima Magneto ini. Storm pun berkata wajar jika mereka masih curiga dengan Magneto karena Magneto ini kan adalah musuh bebuyutan bertahun-tahun para X-Men versus Brotherhood. Jadi sudah selayaknya Magneto harus membuktikan dirinya sendiri layak untuk dipercaya. Di kamar Jean Grey, Storm membantunya untuk beres-beres dan packing ya, karena hendak meninggalkan X-Mansion dikarenakan ia akan bersalin untuk anaknya itu ya dengan Scott Summer. Jean Grey mengeluarkan kostum klasik Jean Grey-nya yang berwarna hijau dan memakai topeng itu ya teman-teman. Ini klasik komik banget sih. Kostum hijau Jean Grey lengkap dengan topeng kuningnya ini merupakan kostum klasiknya di tahun 1980-an. Jean Grey pun sekalian curhat dengan Aurora Monroe, berkata bagaimana ia sangat peduli dan memikirkan Scott yang selalu berada di sampingnya serta anak mereka yang akan segera lahir ini ya. Anak ini pastinya akan mendapatkan kehidupan yang sangat berat karena ia akan menjadi seorang mutant gitu. Tapi di sini Aurora Monroe terus memberikan support system kepada Jean Grey bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menjadi mutant gak akan seburuk itu. Bahkan Storm dengan kekuatannya dan juga menjadikannya seorang mutant memberikannya jalan untuk pergi dan datang ke X-Mansion ini dan bertemu dengan keluarga atau family ini. Esokan harinya headline news nih, Trial of a Magneto di hadapan para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ia dituntut dengan banyak kriminal yang sudah ia lakukan semasa cerita X-Men animasi ini ya teman-teman. Banyak juga di sana unjuk rasa orang-orang yang menolak mutant dan menyuruh mutant ini untuk kembali ke asal mereka. Ya pokoknya gitu deh ya, rasis ya teman-teman ya. Semua anggota X-Men ikut hadir dalam persidangan tersebut kecuali Logan serta Jean yang berada di X-Mansion. Salah satu fanatik dari anggota organisasi Friends of Humanity bersiap-siap menggunakan alat-alat canggih dan memakai kostum Executioner untuk menyerang para mutant ini dan membuat keributan di dalam gedung persidangan Magneto ini ya. Dia ini sangat fanatik sekali teman-teman ya. Mereka ini berencana membuat keributan di luar kegaduhan gitu untuk memecah konsentrasi dan pengamanan agar leluasa nih Executioner untuk menyerang para mutant. Memang jahat banget orang ini. Magneto pun diberikan waktu untuk berpidato.
Di sini ia pun mengeluarkan kalimat motivasinya dan kalimat yang sangat menggugah hati para mutant ya. Di sini terlihat Callisto, Leech, Morlock dan Urk itu menonton pidatonya Magneto yang sangat menggugah hati para mutant ini ya. Semangat membara di hati mereka. Walaupun para pejabat dan juri persidangan itu menolak akan semua apa yang dibeberkan oleh Magneto, kejahatan umat manusia kepada mutant, membangun robot, merantai mereka, tapi tetap saja ya, Magneto itu membela para mutant. Parameter pertahanan di gedung ini pun jebol ya, dikarenakan oleh serangan para Friends of Humanity dan orang-orang. Keributan sudah pasti akan terjadi dan penyerangan. Para X-Men, Scott, Storm, Rogue, Beast, Gambit, dan yang lainnya berusaha melindungi para pejabat United Nations dan Judge. Logan pun hendak mengajak Jean untuk membantu para X-Men di gedung persidangan. Namun Jean ternyata mengalami kontraksinya karena anaknya, bayinya itu akan segera lahir. Segera, Logan dan Jean buru-buru pergi ke rumah sakit ya. Sementara di gedung persidangan sudah terjadi kekacauan, katastrofi, dan penyerangan oleh para anti-mutant. Para mutant berusaha sekeras tenaga ya untuk menghalau mereka selagi tidak membahayakan nyawa para manusia ini. Makanya mereka agak kurang maksimal gitu menghentikannya. Terlihat di sini The Executioner itu sudah hadir untuk memburu para mutant lengkap dengan tembakannya yang berteknologi Sentinel itu. Gambit menyerang para fanatik, Beast juga menyerang mereka, serta Bishop juga ikut menyerang. Walaupun Bishop kesusahan karena ia dirantai lehernya agar ia tidak bisa menggunakan kekuatan mutantnya. Scott pun sedikit kewalahan ya hingga berdarah-darah bertarung dengan Executioner ini. Jadi padahal kan dia cuma manusia biasa si Executioner ini ya teman-teman. Agak plot hole juga ya, bisa-bisanya kalah dengan para mutant. Morph pun datang membantu Scott yang sudah berdarah-darah ya. Ia berubah menjadi Lady Deathstrike, menyerang Executioner, kemudian ia berubah menjadi Colossus si manusia besi, kemudian dia berubah lagi menjadi Psylocke. Wah, bener-bener keren banget ya si Morph ini ya. Bener-bener membawa nostalgia dan fanservice banget kepada karakter-karakter yang kayaknya belum akan muncul di season pertama X-Men Animated ini. Perlu kalian ingat sekali lagi, Morph ini bisa shape-shifting, berubah bentuk, mengambil kekuatan power ability dari fisikalnya aja ya. Tapi kalau secara mentally seperti kekuatan sihir, telepatik, dan lain-lain itu nggak bisa. Tapi kalau kekuatan fisik dia bisa. Dan tentu ada limit atau batasnya juga ya gengs. Aku suka banget sih lihat Psylocke ya, apalagi dengan karakter bertarungnya yang khas ninja gitu. Keren banget, aku suka. Scott pun tiba-tiba dapat telepon telepatik dari Jean Grey berkata bahwa anaknya akan segera lahir. Scott segera datang ke rumah sakit yang dituju. Storm pun memimpin menyelamatkan para pejabat UN ini dari kegaduhan orang-orang di luar. Di rumah sakit ternyata si Jean Grey ini nggak dapat pelayanan dari dokternya karena dia tidak mau menolong bersalin para mutant ini teman-teman. Logan pun marah. Di sini Scott bersama dengan Rogue ya guys. Rogue pun menggunakan kekuatannya untuk menyerap kekuatan, pikiran, dan kemampuan si dokter untuk bisa membantu persalinan Jean Grey ini agar bayinya bisa segera lahir. Memang kurang ajar banget ya dokternya gengs. Di gedung persidangan, orang-orang dan para fanatik Friends of Humanity ini menyerang ya dengan tembakan teknologi mereka, Magneto, Storm, serta para pejabat gitu guys. Magneto pun marah ya, ia pun membuat kumpulan besi-besi yang ada di sekitaran membentuk sebuah pedang yang sangat besar, menancapkan di sekeliling para fanatik tersebut. Storm pun menggunakan kekuatan Omega level mutantnya untuk mengaliri pedang besi yang dibuat Magneto itu agar menjadi sebuah penjara electricity atau penjara listrik. Gila sih ya, ini kolaborasi Omega level mutant, Magneto, serta Storm. Jujur ya, Storm di sini keren dan badass banget kekuatannya guys. Dari mulai episode pertama hingga episode kedua ini betul-betul satisfying banget ya. Kekuatan manipulasi cuacanya, angin, badai salju, petir, listrik, semua dia bisa. Ternyata Executioner hendak menembak Magneto dengan kekuatan tembakan yang bisa menghilangkan powernya para mutant. Storm pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Magneto. Magneto pun sangat marah. Ia langsung mengambil The Executioner tersebut yang merupakan anggota Friends of Humanity yang fanatik banget ya gengs. Magneto pun marah melihat Storm yang tidak bisa lagi merasakan kekuatannya. Ia tidak bisa merasakan angin, petir, listrik, kekuatannya hilang. Dikuasai dengan amarah dan melihat apa yang terjadi, Magneto menggunakan kekuatan magnetisme metalnya yang berkekuatan besar itu membawa mereka semua yang ada di persidangan keluar angkasa, mengancam mereka akan membunuh langsung pada saat itu juga.
Namun, Magneto mengingat kembali cita-cita dan mimpi Profesor Charles Xavier. Ia pun berkata bahwa ini adalah cara yang baru untuk hidup berdampingan antara umat manusia dan mutant. Karena ini adalah planet bumi, maka kita harus sharing bareng atau berbagi bersama. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Magneto dari tadi itu betul-betul berbobot dan berkualitas. Aku suka banget guys. Sayang banget ya penulisnya si Beau de Mayo itu harus dipecat dari Marvel Studios. Ini bagus loh buatan dia guys. 2 episode ini menurut aku udah oke banget ya. Kalau rating sih udah 9 out of 10 sih. Rogue pun akhirnya berhasil membantu persalinan Jean Grey dan anak mereka pun lahir ke dunia. Anak Jean Grey dan Scott Summers. Para pejabat di UN pun menyetujui dengan tawaran Magneto hidup berdampingan bersamaan dengan para mutant dan umat manusia. Scott dan Jean sepakat menamai anak laki-laki mereka yaitu Nathan Charles Summers, atau biasa disebut Nathaniel Summers, Nathan Summers, atau Cable ya guys. Kembali ke X-Mansion yang tadinya Magneto dan Scott gak akur, akhirnya mereka akur dan berbaikan. Beast pun meneliti tentang tembakan yang membuat kekuatan Ororo Monroe atau Storm ini hilang. Namun, radiasi yang dikeluarkan oleh kekuatan itu sangat besar, membuat para mutant khususnya Storm ini jadi neutralize atau ternetralisasi, kekuatannya hilang gitu untuk permanen atau nggak tahu sampai kapanpun. Dalam jangka waktu yang panjang atau permanen. Mendengar hal itu dari Beast, Ororo Monroe pun langsung sedih ya guys, karena kekuatannya itu adalah hidupnya. Ia pun akhirnya kabur, meninggalkan sepucuk surat kepada Jean Grey serta para X-Men untuk tetap hidup dan berjuang, memperjuangkan hak-hak mutant. Merasa dirinya sudah tidak berguna lagi dan kehilangan kekuatannya, Ororo Monroe pun pergi guys. Ketika para X-Men ini sedang berkumpul, mereka dikejutkan dengan kedatangan tamu tak diundang yaitu Jean Grey juga. Jadi di sini ini ada 2 Jean Grey ya guys ya, membuat kebingungan para X-Men dan tentunya penonton. Tentu kita nggak usah terlalu bingung karena kita tahu di komik juga ibu asli dari Nathaniel Summers atau Nathan Summers itu adalah Madeline Prero atau Goblin Queen. Episode ketiga ini berjudul Fire Mad Flash, melanjutkan episode kemarin ketika Jean Grey yang asli muncul di X-Mansion, mengejutkan Jean Grey yang selama ini berada di sekitar para X-Men. Beast sedang meneliti ya gen dari 2 Jean ini. Siapa nih yang paling tua gennya? Jean Grey yang ini nge-screening pikiran Jean yang baru datang, melihat ke dalam pikirannya yang sangat penuh. Ada banyak memori Jean yang lalu ya, termasuk scene ini menampilkan memori ketika Jean mengenakan kostum klasik X-Men-nya berhadapan dengan Lilandra di episode Dark Phoenix. Memori menikah Jean dan Scott, serta memori-memori lainnya di mana pertama kali si Jane ini terbangun dari basement tempat Mr. Sinister tempat ia ditangkap. Jean pun berhasil kabur dari laboratorium Mr. Sinister dan menuju ke X-Mansion untuk menyelamatkan dirinya. Ini Jean yang baru datang ini ya teman-teman, bukan Jean yang berada di X-Mansion selama ini. Tiba-tiba pikiran Jean Grey pun sakit ketika melihat kilasan Mr. Sinister dan terlihat batu rubi merah di kepalanya. Sebelum lanjut ke scene berikutnya, aku mau jelasin kepada kalian, sejak kapan sih Jean Grey ini ditukar atau di switch ya antara yang palsu dan yang original? Oke, kita kembali ke seri animasi X-Men tahun 94, di mana pernah 2 kali Jean Grey ini diculik di season keempat dan season kelima. Pada saat itu Jean Grey atau para telepati diculik ya oleh Apocalypse di season keempat, dan di season kelima ada penculikan juga oleh ras alien artificial intelligence Palang, menculik sebagian besar mutant termasuk Jean juga. Nah mungkin di antara 2 season ini ada nih kesempatan Mr. Sinister untuk mengambil gennya si Jean Grey yang asli dan mengeksperimenkannya. Masalah kapan dan season berapa Jean Grey ini digantikan oleh Jean Grey versi palsu itu nggak pernah dibahas ya. Jadi ini tebak-tebakan kita aja dan jadiin easter egg kita aja ya gengs. Oke lanjut lagi. Semua anggota X-Men bingung dari mana asal si Jean Grey yang versi ini. Morph pun berkata ia juga bingung dan berubah menjadi Spiral, salah satu villain favorit aku ya gengs. Morph menamai Jean Grey Jane Doe. Eksperimen genetik sinar gamma Beast diketahui bahwa ternyata Jean Grey yang baru datang ini adalah Jean Grey yang asli dengan usia yang sesuai dan yang lebih tua daripada Jean Grey yang selama ini bersama mereka
terlihat genetiknya lebih muda dan tidak tepat. Itu artinya Jean Grey yang selama ini bersama mereka adalah klon. Jean Grey nggak bisa menerima hal ini. Dia nggak mau dipanggil kloningan. Tapi kalau kalian perhatikan skin tone atau warna kulit antara Jean Grey yang baru datang dan Jean Grey yang dari sini agak lebih gelap Jean Grey yang baru datang. Artinya kan lebih lama hidup Jean Grey yang baru datang yang terpapar sinar matahari. Semua anggota X-Men pun jadi menaruh curiga kepada Jean Grey, membuatnya menangis dan berkata kalau Storm pasti akan mempercayainya. Ia kembali ke kamarnya, membawa anak bayinya si Nathan itu bersamanya di dekapannya. Ia dikejutkan dengan suara mengerikan Mr. Sinister dari sebuah telepon yang mengungkapkan jati diri asli Jean Grey yang ini memang adalah seorang kloningan. Di laboratorium Hank McCoy, ia sedang memperbaiki gelang waktunya Lucas Bishop. Lucas Bishop ini dari masa depan, timeline berbeda, lebih tepatnya kalau di komik dari Earth 1191 bukan Earth utama Marvel. Jadi ia ini traveling waktu secara tidak sengaja dan malah join ke X-Men team membantu mereka. Scott pun bertanya kepada Bishop apakah kejadian ini terjadi di masa depan. Bishop berkata bahwa masa depan itu bukanlah buku sejarah. Bishop berkata bahwa waktu itu selalu dituliskan, membalik halaman, menulis ulang sesuatu, rewrite the story, melompat maju, mundur kembali. Pokoknya apa yang di-describing si Bishop ini tentang time travel, timeline, ini sama dengan yang dialami oleh Loki di series Loki season kedua ketika dia menjadi God of Stories, God of Multiverse Loki. Jadi di sini Marvel berusaha untuk sedikit ngikutin pakem mengenai time travel dan timeline, bagaimana itu bekerja di versi MCU. Mendengar penjelasan Bishop, Beast pun teringat bahwa ia tahu siapa yang membuat kloningan Jean itu. Ialah makhluk yang sangat jahat. Siapa lagi kalau bukan Mr. Sinister. Di sini ada Easter egg ya. Kalian lihat di sini Beast itu seperti sedang meneliti sedikit kikisan batu berwarna orange. Kalau versi komik ini adalah time stone, karena time stone versi komik itu berwarna oranye ya, time gems. Ini digunakan kemungkinan oleh Bishop untuk traveling waktu. Jean pun mendengar apa yang dikatakan Mr. Sinister di kamarnya sambil mendekap Nathan. Mr. Sinister pun berkata bahwa ia menginginkan Nathan, anaknya si Jean dan juga Scott ini. Sinister menciptakan Jean agar cita-citanya tercapai. Jean yang mendengar fakta itu pun langsung kena mental ya gengs, gak percaya kalau selama ini dialah yang kloningan. Sinister pun membujuk Jean untuk ikut kepadanya karena Jean adalah miliknya. Tubuh dan setiap sel Jean itu miliknya, karena yang membuat kloningan itu ya si Mr. Sinister dan dia membutuhkan Nathan. Jean pun langsung diberikan ingatan oleh Mr. Sinister bagaimana cara ia mengkloning dua Jean Grey ini dan menanamkan batu rubi merah untuk mengendalikan pikiran Jean Grey ini ya teman-teman. Padahal dia tidak ingin menuruti keinginan Mr. Sinister. Ia pun akhirnya melepaskan kekuatan jahat terkontrol dengan batu rubi merah yang penuh kekuatan negatif itu. Jean Grey pun menghancurkan kamarnya dan bertransformasi menjadi Goblin Queen. Transformasi Jean Grey ini keren banget ya guys, ditambah dengan kekuatan telepatik hijaunya itu. Hal ini bukan hal yang mengejutkan karena di versi komik ibu aslinya Nathan Summer itu adalah Madeline Pryor atau The Goblin Queen ya guys. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sih, tapi epic banget sih scene-nya yang ini ya. Suka banget aku. Setelah berubah menjadi Goblin Queen, ia pun menggunakan kekuatan telepatiknya untuk menciptakan Inferno atau neraka, mempermainkan pikiran para anggota X-Men di X-Mansion. Yang pertama yang kena itu adalah si Morph, di mana ia melihat keinginan terbesarnya, yaitu ia ini suka dengan si Logan atau Wolverine. Morph ini identifikasinya non-binary, jadi dia bisa suka laki-laki atau perempuan. Tapi itu hanya permainan pikirannya si Jean aja ya gengs. Gambit beda lagi nih. Ia melihat Rogue dan juga Magneto yang sedang bermesraan. Rogue di sini mengenakan pakaian Savage Land. Berikut pun dengan Magneto juga membuatnya shock gitu teman-teman ya. Melihat apa yang ia lihat, Rogue orang yang dicintainya selingkuh. Sedangkan Roberto serta Jubilee itu diserang oleh makhluk yang menyerupai ibunya si Roberto ya. Di sini kita bisa melihat cameo dari Peter Parker dan Gwen Stacy di dalam TV versi animasi 90-an. Cyclops serta Bishop juga diserang oleh monster-monster yang diciptakan oleh Goblin Queen untuk menyerang mereka ya. Termasuk Bishop yang melihat kilasan dari Dazzler yang ia tinggalkan gitu gengs. Jadi mereka semua ini mentalnya dirusak gitu ya oleh kekuatan telepatik dari Goblin Queen. Tak terkecuali Beast juga kena gengs. Goblin Queen pun membuka portal menuju neraka atau Inferno. Cyclops, Gambit, Bishop, Morph, Beast, Logan, Roberto, Jubilee semuanya masuk ke portal ke neraka tersebut menuju
menuju Inferno. Ini sebenarnya mengacu kepada event komik 1980 yaitu X-Men Inferno, di mana Madeline Pryor membuat perjanjian dengan iblis untuk membuka portal sehingga demon dan para iblis itu bisa menginvasi planet bumi. Disinilah Madeline menamai dirinya Goblin Queen ketika dia bisa memanggil makhluk-makhluk neraka goblin, monster dan sebagainya gitu ya untuk menyerang planet bumi di event X-Men Inferno. Karakter Magic atau Illyana Rasputin juga bertanggung jawab dalam membuka gerbang ini ya, dengan limbonya itu agar permanen dibantu dengan kekuatannya si Madeline. Jadi sama-samalah dua karakter ini ya dalam event X-Men Inferno invasi para demon. Nah, aku suka banget ya di scene ini para X-Men dibawa ke dimensi Hell atau neraka Inferno untuk menyerang para monster-monster dan juga iblis-iblis dari Inferno neraka ini. Aku suka banget nih ya bagaimana X-Men 97 ingin mengadaptasi versi komiknya dengan scene yang epic ini. Aku suka banget gengs. Apalagi ketika Bishop mendapatkan kekuatan laser Cyclops dan menghancurkan semua monster. Mereka pun dikejutkan dengan munculnya robot raksasa Sentinel tengkorak yang berusaha menyerang mereka. Untung datang Jean Grey dengan kekuatan telepatiknya menghancurkan permainan pikiran Goblin Queen dan memindahkan mereka ke alam dunia lagi dari alam neraka Inferno. Madeline pun muncul di hadapan mereka dan ofisial menamai dirinya The Goblin Queen. Ia pun pergi menuju tempat Mr. Sinister dan membawa bayinya Nathan. Rogue dan Magneto baru datang ke X-Mansion terkejut melihat penyerangan dari Goblin Queen. Morph pun berkata bahwa semua ini ulah Sinister, ilmuwan dari tahun 1800 yang suka mengambil kekuatan mutant lain membuatnya hidup abadi gitu. Magneto kesal dan membuat rencana untuk menyerang langsung ke tempat si Mr. Sinister. Mereka pun berencana untuk langsung menyerang Mr. Sinister di kediamannya. Akhirnya Mr. Sinister mendapatkan bayi Scott Summer dan Jean Grey yaitu si Nathan. Ia pun langsung memasukkannya ke dalam tabung untuk mengeksperimenkannya lagi. Bagi kalian yang gak tahu, Mr. Sinister ini udah sering banget muncul sebagai villainnya di animasi X-Men 90-an. Magneto, Cyclops, Bishop, serta Morph datang mengepung untuk menyerang Mr. Sinister. Mereka harus menghadapi Madeline atau Goblin Queen dulu. Di sini Madeline sudah kerasukan ya. Dia udah dikendalikan pikiran, udah jahat banget gitu ya. Semuanya dia serang ya gengs ya, termasuk Scott, Morph dan Magneto serta Bishop juga. Morph pun berubah menjadi Illyana Rasputin untuk menyerang Goblin Queen. Namun gagal, Goblin Queen malah mengendalikan pikiran Illyana atau Morph, membuatnya berubah menjadi versi mengerikan Illyana Rasputin yaitu Dark Chill. Ini versi demon, versi iblisnya si Illyana. Nah, ini nih yang aku kasih tahu di awal tadi ya, bahwa sebenarnya Goblin Queen ini sama Illyana Rasputin dalam event komik X-Men Inferno, invasi para monster iblis dari neraka ke planet bumi itu sangat terkoneksi karena yang membawa monster-monster itu ialah portal limbonya si Illyana. Nah, jadi ini mereka ngetis lagi ya teman-teman. Jadi ada alasannya kenapa Morph berubah jadi Illyana di sini ini ya. Jadi bukan random aja dia pilih Illyana Rasputin. Karena di komik event Inferno yang membuka portal invasi para demon itu adalah si Illyana yang sudah dikendalikan. Illyana berkata I am power, sama seperti apa yang dikatakannya di komik. Dark Chill pun menyerang Bishop. Goblin Queen pun tertawa bahagia, namun ia langsung dilempar besi oleh Magneto. Terjadi pertarungan antara Magneto dengan Madeline di sini, tetapi Madeline tetap unggul. Magneto pun berdarah-darah ya terkena serangannya Madeline. Madeline juga berdarah ketika ditembak laser oleh Cyclops. Madeline pun berusaha untuk menyakiti Cyclops, tapi untungnya Jean Grey ditenangkan oleh Logan dan ia bisa mengendalikan pikirannya lagi ya, mendeteksi kemana arahnya lokasi Mr. Sinister dan Madeline. Jean Grey segera menyelamatkan Cyclops dan yang lainnya menggunakan kekuatan telepatik astral projectionnya. Ini keren banget sih ya. Segera Jean Grey mengambil alih pikiran Goblin Queen dan menunjukkan origin sejatinya dari Jean Grey yang dulu adalah Phoenix dan terkena paparan Phoenix Force. Jean yang sudah geram dengan apa yang dilakukan Goblin Queen menunjukkan masa lalu, masa kecil mereka, di mana Profesor X datang untuk menyelamatkannya. Di sini Jean kecil memegang boneka Cyclops atau monster bermata satu, menunjukkan bahwa cinta sejatinya itu ya Scott Summer atau Cyclops. Goblin Queen masih gegabah. Ia menunjukkan fragment atau kilasan pecahan memori ingatannya kepada Jean Grey agar ia tahu yang mana. Yang kiri adalah anggota
X-Men First Class. Yang kanan adalah sampul komik Dark Phoenix ketika Jean mati di event komik Dark Phoenix. Goblin Gwen masih menyerang Jean Grey hingga sampai Jean Grey itu memberikan ingatan tentang kelahiran Nathan Summer. Jadi kalau aku bisa lihat, itu scene berbagi memori atau berbagi ingatan antara si Gwen Goblin serta Jean Grey. Kehidupan Jean Grey yang tidak dijalani Goblin Gwen dan kehidupan yang dijalani Goblin Gwen tidak dijalani Jean Grey. Nah, jadi mereka sharing memori biar mereka saling utuh gitu ya guys. Karena kan mereka sama-sama saling menggantikan satu dengan yang lainnya, sehingga memori mereka nggak utuh atau full. Nah, di scene ini akhirnya Jean Grey yang lama mendapatkan ingatan, termasuk ketika persalinan si Nathan Summer itu, walaupun bukan dia yang melahirkan, tetapi ia mendapatkan ingatan dan rasanya juga. Begitupun Goblin Gwen yang diberikan ingatan masa kecilnya si Jean Grey. Jadi mereka ini sharing memori gitu guys, sehingga ingatan mereka akan utuh dan tidak terpecah-pecah lagi. Memori terindah dalam hidupnya Goblin Gwen gak akan pernah diambil oleh si Jean Grey. Mereka hanya sharing aja. Alhasil Goblin Gwen pun terbebas dari pengaruh sinister dan menjadi baik kembali ya teman-teman, membantu Scott untuk menyelamatkan Nathan Summer dari Mr. Sinister. Mereka berhasil menyelamatkan bayi Nathan. Namun bayi Nathan terinfeksi virus tekno-organik yang pengobatannya itu nggak ada di era atau zaman ini, membuat putus asa Goblin Gwen serta Scott Summer. Jean Grey meminta Bishop untuk membawa Nathan bersama dirinya ke masa depan karena gelang waktunya itu udah selesai diperbaiki oleh Beast. Scott menolak ya, karena dia nggak mau kehilangan anaknya lagi. Namun bagaimanapun harus dilakukan karena pengobatan di era di masa depan akan bisa menyelamatkan bayi Nathan. Akhirnya menggunakan gelang waktu, Bishop membawa bayi Nathan menuju ke masa depan menggunakan portal waktu. Namun sebelumnya Goblin Gwen itu sudah menanamkan pikiran kepada bayi Nathan tentang ibu dan ayahnya, yaitu dirinya serta Scott. Ia sangat mencintai dan menyayangi Nathan. Akhirnya Bishop pun pergi menuju portal waktu dan membawa Nathan dan dirinya kembali ke timeline Earth-nya di masa depan. Akhirnya Goblin Gwen pun meninggalkan X-Mansion untuk memulai hidup baru. Ia hendak dihentikan oleh Jean Grey. Namun Madeline Pryor berkata ingin memiliki masa depan gitu ya. Episode keempat dibuka dengan para X-Men yang sedang sarapan di X-Mansion dan sedang membicarakan perihal ulang tahun Jubilee yang jatuh pada hari itu. Jubilee pun memasuki dapur dan terlihat sangat senang karena hari itu ia genap 18 tahun. Ia pun ingin mengajak para anggota X-Men lainnya merayakan ulang tahunnya ke permainan game arcade. Namun Magneto tidak menyetujui hal itu karena ia berpikir bahwa kelakuan bermain di game arcade adalah hal yang konyol untuk para mutant, terkhusus X-Men, terkhusus dirinya Master of Magnetism. Jadi akhirnya batallah pada hari itu untuk merayakan ulang tahun Jubilee ke-18. Roberto dan Jubilee pun berada di kamar membicarakan hal ini dan kekecewaan Jubilee karena dia sangat kesal tidak jadi merayakan ulang tahunnya di arcade. Roberto pun menawarkan bagaimana kalau kita main video game yang ada di kamarnya Jubilee ini. Jubilee berkata sebenarnya itu video game Nintendo bukan miliknya, tapi karena mereka sudah bad mood dan bosan banget, akhirnya mereka memainkan game Nintendo itu. Terlihat di sini ada Easter egg boneka mutant Longshot. Belum sempat Roberto dan Jubilee memainkan Nintendo tersebut, tiba-tiba televisi menyala dan tertulis Motendo. Seketika kabel-kabel yang terlihat hidup itu mengikat Jubilee dan Roberto serta memasuki pikiran mereka. Mereka berdua pun tertransfer ke dunia game atau realm of game Motendo. Mereka terbangun dan terlihat masih normal berada di kamarnya Jubilee. Namun Roberto dan Jubilee langsung diserang oleh robot Sentinel yang datang entah dari mana secara tiba-tiba. Mereka pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan robot Sentinel yang membabi buta menyerang mereka berdua. Kekuatan Roberto dan Jubilee pun tidak ampuh untuk mengalahkan Sentinel. Mereka pun segera kabur menjauh. Di sana juga ada Friends of Humanity atau FOH yang menyerang Jubilee serta Roberto. Roberto dan Jubilee pun mengangkat sebuah telepon dan akhirnya mereka tertransfer ke tempat lain lagi dengan cara glitch seperti game itu teman-teman. Mereka tertransfer ke Pulau Genosha di mana mereka di sini melihat banyak mutant. Mereka berdua pun bingung sebenarnya apa yang terjadi dan di alam apa mereka berada. Terlihat di sini banyak mutant seperti Sunfire, Blue,
Thunderbird, Domino. Namun mereka berdua masih diserang oleh para tentara Genosha itu. Mereka pun diselamatkan dengan sosok misterius yang memakai helm berduri. Jubilee dan Roberto tidak tahu siapa sosok tersebut yang membantu mereka. Akhirnya Jubilee dan Roberto pun sadar bahwa mereka tertransfer ke dunia game. Dan semua ini adalah dalang dari Mojo. Mojo ini adalah makhluk AI atau Artificial Intelligence yang bisa hidup di dalam teknologi gitu ya. Ia menciptakan teknologi realm atau alam game ini untuk menyiksa Jubilee dan Roberto, menjadikannya budak dan mempertontonkan mereka. Sambil tertawa, Mojo berkata bahwa video game ini adalah masa depan permainan pikiran yang sangat berpengaruh di masa depan. Di sini Mojo terlihat sangat kurus, tidak terlihat gendut karena ia belum mendapatkan kekuatan. Cita-cita Mojo adalah untuk membuat video gamenya ini bisa laris manis dan bisa mempermainkan pikiran orang-orang, mendominasi galaksi. Dari yang usia 18 sampai 45 tahun akan terpengaruh game ini. Memang Mojo ini gila ya. Mojo juga berkata bahwa mati di game ini sama dengan mati di dunia nyata, membuat Roberto dan Jubilee harus ikut ke permainannya si Mojo ini agar bisa memenangkan dan bisa keluar dari realmnya ini. Mojo perlu tontonan baru, perlu tren baru. Gamenya ini macam game X-Men versus Street Fighter gitu teman-teman ya. Dimana inilah game pertarungan antar dua karakter yang dipilih. Betul-betul nostalgia banget episode kali ini dengan game X-Men vs Street Fighter PS1 itu. Dimulailah game petualangan Jubilee dan Roberto. Tampilannya ini seperti animasi Street Fighter X-Men PS1 yang banyak pixelnya gitu teman-teman ya. Retro banget deh. Dimulailah misi pertama Jubilee dan Roberto. Stage pertama Dystopian Street. Nah, di sini mereka harus melawan robot Sentinel lagi. Di belakang Jubilee dan Roberto kita melihat sebuah poster para mutant atau X-Men yang diburu. Dimana ini terinspirasi dari komik Days of Future Past, di mana para mutant ini dibuatkan poster pemburuannya seperti ini. Ada Cyclops, Beast, Gambit, Logan, Iceman, Quicksilver, Wanda Maximoff, Professor X, Polaris atau Lorna, dan yang lainnya. Jubilee pun menggunakan kekuatan cahaya dan tembakan bom kembang apinya itu teman-teman. Jubilee dan Roberto pun berhasil menyelesaikan misi stage 1, membuat orang-orang alien yang menonton pun bersorak-sorai. Hal ini membuat Mojo mendapatkan kekuatan dan gemuk kembali. Stage kedua, misi kedua di Savage Land. Roberto dan Jubilee harus melawan para dinosaurus. Hampir saja baik nyawa Roberto maupun Jubilee itu berkurang. Tapi secara ajaib tiba-tiba nyawa Jubilee di game itu penuh lagi ya. Membuat Mojo marah karena kayaknya ada gangguan atau bug gitu. Ia pun menghubungi Spiral untuk segera menyelesaikan galat atau bug di gamenya ini dengan ada bicara marah-marahnya si Mojo itu yang emosian. Misi pun berlanjut ke stage berikutnya yaitu Asteroid M. Nah ini nih final stage, misi terakhir dari Roberto dan Jubilee yang disukai oleh Mojo karena di sini mereka akan menghadapi final bossnya yaitu Magneto atau Eric Lancer. Bayangkan mereka berdua harus mengalahkan Omega level mutant. Roberto pun diserang mendadak oleh Magneto, membuat nyawanya langsung habis dan ia pun keluar dari game over. Sedangkan tersisa Jubilee lagi untuk menghadapi Magneto dengan kekuatan kembang apinya itu yang sangat susah karena Magneto bisa mengendalikan besi dan mengendalikan barang-barang di sekitar ruangan. Jubilee pun berhasil mengalahkan Magneto dengan kemampuan bermain gamenya dengan menyerang satu serangan bom ledakan kembang api. Ia langsung menghampiri Roberto yang sekarat karena sudah game over. Ia tidak boleh mati di dunia game, takutnya di dunia nyata ia juga akan mati. Tiba-tiba secara nggak sengaja ada tambahan nyawa muncul untuk si Roberto dan ini membuat Mojo kesal karena hal ini harusnya hanya terjadi di bug saja. Jubilee menggunakan tambahan nyawa itu untuk menyelamatkan Roberto. Jubilee pun sadar sepertinya ada yang membantu mereka secara diam-diam menyelesaikan game-game ini. Magneto pun bangkit kembali, namun segera Jubilee dan Roberto diselamatkan agar nggak mati lagi ya. Mereka dibawa ke dimensi video game yang lainnya yang memakai helm berduri yang menyelamatkan mereka di awal dan menyelamatkan mereka selama ini. Dan ternyata ini adalah versi tuanya si Jubilee. Kalau di komik namanya Abscissa, merupakan versi alternate future masa depannya Jubilee. Abscissa adalah replika digitalnya Jubilee di masa depan dan digunakan Mojo untuk trailer game ini terus-menerus tak terhingga sehingga Abscissa itu sudah khatam banget dengan gamenya si Mojo dan bisa berusaha menyelamatkan Jubilee. Untung ada Abscissa. Abscissa pun berusaha untuk meretas dan mengeluarkan Jubilee serta Roberto sebelum Mojo sadar dan menghancurkan versi beta dari game ini. Abscissa pun memberikan wejangan kepada Jubilee untuk terus melanjutkan hidup
jangan hidup seperti game, karena game itu selalu mudah ketebak, selalu sama, dan tidak pernah ada kejutan. Mereka terbangun lagi di kamarnya Jubilee dan mereka saling berciuman. Dan akhirnya episode Jubilee Motendo ini berakhir. Lanjut ke episode Storm dan Forge di Live Dead bagian pertama. Terlihat di sini Storm itu berada di rumahnya si Forge. Forge sangat baik sekali memperlakukan Storm atau Ororo di sini. Terlihat di sini hubungan Forge dan Ororo semakin dekat, apalagi ketika Forge itu menawarkan bantuannya untuk bisa memperbaiki kekuatan Storm yang sudah menghilang. Forge pun membawa Ororo berjalan-jalan menggunakan kudanya dan hampir ke ujung tebing, ia pun terkesima akan pemandangannya. Forge pun membawa Ororo ke basementnya untuk memperbaiki dengan teknologinya itu. Terlihat di sini ada foto X Factor, ada Wolfsbane, Polaris, Havoc, Quicksilver, Multiple Man, dan Strong Guy. Di sini Forge menyuruh Ororo untuk masuk ke sebuah tabung yang kemungkinan teknologinya bisa memulihkan kembali kekuatan mutant Storm yang hilang. Namun ternyata sia-sia, hal itu tidak bisa. Storm berusaha menggunakan kekuatannya pun tidak bisa. Forge pun akhirnya mengakui kepada Storm bahwa teknologi tembakan yang menghilangkan kekuatannya dari Executioner itu adalah buatannya si Forge. Membuat Storm sangat kecewa dengan Forge, bahwa tahu ia selama ini dibohongi. Dengan kekecewaan yang besar, Ororo berusaha kabur dari rumahnya Forge menggunakan kuda ketika hujan badai. Namun ia pun terjatuh dari tebing dan malah berakhir jatuh ke rumah si Forge kembali, membuat semuanya bingung. Reruntuhan pun kembali seperti semula. Mereka tahu mereka dalam sebuah ilusi seekor iblis, hewan burung bernama Adversary. Forge pun diserang oleh iblis tersebut. Iblis tersebut mencoba untuk menghancurkan mentalnya Ororo Monroe atau Storm. Ia memakan rasa takut semua mangsa-mangsanya dan membuat mereka jadi gila. Dan akhirnya episode ini pun berakhir. Dilanjutkan scene memperlihatkan bahwa pemerintah itu sudah mengakui negara Genosha, yaitu negara para mutant di sebuah pulau. Di sini juga para anggota X-Men di X-Mansion diwawancarai eksklusif langsung oleh perwakilan TV media. Ada Beast, ada Cyclops juga, ada Jubilee, dan lebih mempromosikan bahwa mutant memiliki tempat tersendiri yang tidak akan pernah membahayakan manusia. X-Mansion Xavier School di Westchester berdiri sebagai perlindungan para mutant dan sebagai wujud cita-cita perdamaian dari Profesor X atau Charles Xavier itu sendiri. Scene pun berpindah menampilkan perjalanan Gambit, Magneto, dan Rogue di sebuah pesawat menuju ke Pulau Genosha, negara para mutant. Di sini mereka hidup damai dengan berbagai fasilitas serta teknologi. Berdiri dua patung Magneto dan Profesor X sebagai pemimpin dan pencipta dari Pulau Genosha ini, lengkap dengan bangunan mereka yang berbentuk seperti piramid itu sebagai bangunan inti. Di sini kita bisa melihat banyak cameo Easter egg para mutant yang pernah muncul di komik ya. Ada yang berwarna hijau itu Leech, yang berbentuk jelly seperti warna merah muda ini adalah Bloop, dan yang seperti peri ini adalah Pixie. Juga ada mutant yang bisa bertransformasi menjadi burung beo. Di sini kita melihat mutant yang memiliki tanduk rusa namanya Nature Girl atau Linley, dan masih banyak lagi. Akhirnya di sini Magneto, Rogue, serta Gambit pun sampai di Genosha, disambut oleh para mutant sorak-sorai dengan selebaran Magneto was right, welcome X-Men. Di sini terlihat Madeline Pryor dan Cooper itu menyambut mereka. Madeline pun di sini dipercayai sebagai salah satu pejabat anggota Dewan Pulau Genosha. Madeline pun mengundang Magneto untuk bertemu anggota Dewan karena ada hal penting yang harus dibicarakan segera. Rogue dan Gambit pun bertemu dengan Nightcrawler dengan kekuatan teleportasinya, mengajak mereka berdua jalan-jalan keliling kota Genosha. Akhirnya Gambit, Rogue, dan Nightcrawler reuni kembali. Di sini Nightcrawler menceritakan betapa berjasanya anggota X-Men, Profesor Charles Xavier, baik Magneto itu sendiri untuk mendirikan negara Pulau Genosha ini untuk rumah bagi para mutant, dan mereka sangat berterima kasih dan sangat bersyukur memiliki negara mutant sendiri yaitu Genosha. Di sini kita masih melihat banyak cameo dari mutant yang ada di komik Marvel. Terlihat di sini ada Multiple Man, Exodus, Chipper, dan mutan-mutan lainnya juga kelihatan di sini, baik Bloop, Leech, Pixie, serta Dazzler juga ada di sini teman-teman ya. Dan gak ketinggalan mutant Boom Boom juga kelihatan yang memakai baju pink dan kacamata ini. Kurt di sini juga sedang menggoda Gambit
yang memang sedari awal sejak dulu menyukai Rogue untuk segera bersama dengan Rogue. Kembali ke X-Mansion, Scott itu sedang diwawancarai oleh pihak media, sedangkan Jean Grey itu sedang bermeditasi di dasar danau X-Mansion menggunakan kekuatan telepatiknya untuk mengingat kembali pecahan-pecahan memori ingatan yang sempat hilang pasca ia ditukar oleh cloningannya yaitu Madeline Pryor, membuatnya kebingungan menata kembali ingatannya yang mana yang benar-benar merupakan memorinya. Terlihat Logan atau Wolverine dibawa ikut bermeditasi bersama Jean Grey karena ia memiliki teman. Di sini Logan juga masih terus menyemangati si Jean Grey dan selalu masih terlihat mencintai si Jean Grey ini ya. Tanpa disangka Jean Grey langsung mencium Logan. Di sini Jean Grey masih bingung ya, karena semenjak digantikan Madeline, sifat Scott itu agak berbeda kepada si Jean Grey yang asli ini. Jadi mereka harus menata kembali hubungan antara Jean Grey yang asli dan Scott Summer, karena Scott ini seperti menjauh lah dari si Jean Grey. Kembali ke interviewnya si Scott ini, di mana ia sangat marah sekali, di mana Madeline hendak melahirkan Nathan, anaknya itu, tetapi dokter di rumah sakit menolak karena itu anak mutant, dan ini membuat Scott malah marah-marah di interview dan membuat sang jurnalis itu sedikit terkejut ya dengan pernyataan Scott ini, bahwa karena mereka lah manusia itu masih hidup damai sekarang, dan akhirnya di-cut ya interviewnya. Kembali ke Pulau Genosha, akhirnya Magneto pun bertemu dengan para dewan negara mutant Genosha ini, di mana di sini terlihat beberapa mutant yang hebat-hebat banget ya seperti di komik. Di sini ada Emma Frost, Sebastian Shaw, Banshee, perwakilan dari manusia, ada Moira McTaggart, Callisto, Madeline Pryor. Para dewan di sini sedang memilih pemimpin atau presiden lah istilahnya untuk negara mutant Genosha ini, dan memandatkan hal ini kepada Magneto atau Erik Lehnsherr, karena Profesor Charles Xavier juga percaya kepada Magneto dan mempercayakan tim X-Men-nya kepada Magneto. Membuat hal ini pun menjadi sangat wajar sekali bahwa Magneto lah yang akan memimpin Pulau Genosha atau negara para mutant ini, dan ini disetujui oleh para dewan dan council. Magneto pun di sini bertemu dengan Rogue dan mengajak Rogue untuk balikan dan menikah dengannya, memimpin Pulau Genosha bersama. Rogue pun awalnya menolak tawarannya Magneto ini, namun pada akhirnya si Rogue ini ikut ajalah permainannya si Magneto ya, karena memang pada waktu dulu di komik Magneto dan Rogue ini juga pernah bersama. Kembali ke X-Mansion, ternyata di sini Scott Summer itu sedang berkomunikasi melalui pikiran telepatiknya si Madeline Pryor untuk membahas anak mereka Nathan Summer. Awalnya sih nggak ketahuan selama kurun waktu sebulan gitu, tapi ternyata ketahuan oleh si Jean Grey dan menyuruh Madeline keluar dari pikiran mereka. Madeline pun langsung tersadar ia masih berada di tempat ruangan dewan, dan Emma Frost pun hanya bisa tertawa saja. Emma ini kan bisa melihat pikiran, kemungkinan Emma mengetahui apa yang terjadi. Di sini terjadi perdebatan besar antara Scott serta Jean karena melihat Scott secara sembunyi-sembunyi malah berkomunikasi dengan Madeline. Di sini masih ya, mereka berdua ini belum bisa menyelesaikan permasalahan antar diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka hendak membina hubungan ini setelah terjadi kesalahan adanya Madeline di antara mereka berdua. Kepala Jean pun langsung seperti terkena serangan telekinetik, membuatnya sakit kepala dan terjatuh. Scott pun langsung membantu Jean. Next scene terlihat di sini Gambit atau Remy itu sedang bersiap-siap memakai setelan jasnya untuk pesta, karena malam itu di Pulau Genosha sedang diadakan pesta dansa besar-besaran para mutant ya, untuk merayakan adanya negara mutant serta pemimpin baru Magneto. Di sini Rogue pun datang hendak memutuskan hubungannya dengan Gambit atau Remy ini. Rogue juga menceritakan masa lalunya, bagaimana ia bisa bertemu dengan Erik Lehnsherr di masa lalu dan menjalin hubungan jauh sebelum bertemu dengan Gambit. Karena isunya hubungan kedua orang ini antara Rogue dan Gambit itu adanya orang ketiga Magneto, padahal Magneto sudah menjadi pacarnya si Rogue jauh sebelum ketemu Gambit dan X-Men. Jadi Rogue di sini ingin pisah ya, ingin putus dengan si Remy ini dengan cara yang baik-baik saja. Rogue pun menangis sambil memegang tangan Gambit, sembari Gambit pun menangis. Begitu besar rasa cinta Remy LeBeau ini kepada Rogue ya teman-teman. Next kita pergi ke hall pesta tempat diadakannya perjamuan dansa malam itu di negara mutant Genosha ini. Terlihat di sini ada Bastion ya, kelihatan dia lewat di sini ya teman-teman. Ini cameo si big villainnya yang jahat itu. Di sini kita bisa melihat ada mutant Archangel, mutant lainnya seperti Squid Boy yang muncul dari dalam air,
dan mutant-mutant lainnya lengkap dengan baju pesta mereka. Terlihat di sini Madeline Pryor lengkap dengan gaun merahnya yang indah itu. Di sana terlihat Magneto, Emma Frost dan Sebastian Shaw itu bertemu dengan Dr. Cooper, di mana Dr. Cooper ini tidak setuju jika Magneto menjadi pemimpin negara mutant Genosha ini yang seorang mantan teroris. Tapi ternyata Magneto berkata ia akan memimpin bersama dengan anggota X-Men, yaitu Rogue. Rogue pun tiba-tiba datang terbang lengkap dengan gaunnya dan berdansa dengan Magneto di udara. Mereka saling bersentuhan kulit dan akhirnya berciuman membuat Gambit atau Remy itu pergi meninggalkan tempat pesta itu ya teman-teman. Tiba-tiba Madeline pun mendapatkan ingatan yang sangat banyak sekali seperti kilasan masa depan, membuatnya kesakitan dan mimisan hingga berdarah gitu teman-teman ya. Madeline pun pergi keluar berusaha untuk menenangkan diri. Namun ternyata ia malah bertemu dengan seorang dari masa depan, yaitu anaknya sendiri Nathan Summer yang ia panggil Cable. Kemungkinan Cable ini adalah sebutan aja ya bagi para mutant yang memang seorang cyborg gitu teman-teman ya. Cable datang dari masa depan berusaha untuk menyelamatkan para mutant ini dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Wild Sentinel ini ya. Ia menyuruh untuk matikan musik, namun ternyata ia sudah mengulang berkali-kali. Time travel ini tidak bisa menyelamatkan momen ini ya. Momen ini tidak bisa diselamatkan kayak gitu ya. Ia selalu tertarik kembali ke waktu sebelumnya, secara otomatis membuatnya selalu gagal menyelamatkan Pulau Genosha dan pembantaian para mutant. Madeline pun akhirnya mengetahui bahwa si Cable ini adalah Nathan dan merasa sangat happy dan senang. Namun segera ia pun mati terkena ledakan dan tembakan energi yang sangat besar dari robot Wild Sentinel Master Mold yang sangat besar itu raksasa, menghancurkan para mutant dan menghancurkan Pulau Genosha. Banyak mutant yang mati terbunuh hari itu ya teman-teman. Rogue dan Magneto berhasil selamat dari serangan gila-gilaan Sentinel Godzilla itu guys. Tetapi Marrow dan Banshee mati terkena serangan Sentinel itu tembakan energinya. Berikut pun dengan banyak mutant lainnya seperti Dazzler, Sebastian Shaw, Squid Boy, Moira McTaggart pun juga kena ya serangan dan ledakan Sentinel ini. Termasuk dengan Callisto juga ya guys ya. Para Morlock termasuk Leech dan yang lainnya itu terjebak di salah satu bangunan. Di sini Magneto, Gambit dan Rogue berusaha untuk menyelamatkannya. Nightcrawler tadi juga terkena serangan dan sekarat gitu tapi tidak sampai mati guys. Bersama-sama mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa menyelamatkan para Morlocks ini. Magneto sekuat tenaga dan habis-habisan untuk menghancurkan dan memusnahkan Sentinel raksasa yang besar ini, namun dia selalu gagal ya. Sentinel itu kekuatannya lebih hebat dan stamina terus ada karena dia kan robot mesin gitu Sentinelnya. Sedangkan Gambit dan Rogue itu menjadi mutant Morlock lainnya. Mereka pun akhirnya bertemu. Tetapi ternyata di sini Sentinel raksasa itu mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan Magneto. Magneto berusaha untuk melindungi para Morlock dengan shield elektromagnetiknya, namun gagal teman-teman ya. Ia pun lenyap seketika. Rogue pun yang dikuasai amarah hendak menyerang Sentinel karena sudah membuat mati Magneto serta para Morlocks itu akhirnya diselamatkan oleh Gambit guys karena diserang tiba-tiba. Sentinel raksasa ini berusaha untuk membunuh dan melenyapkan mutant lagi yang tadi sempat selamat ya. Termasuk ada Nightcrawler juga di sana, namun Gambit mengorbankan dirinya ya teman-teman. Sedih banget. Gambit pun tertusuk dengan salah satu besi Sentinel. Ia pun menyalurkan semua energi yang ada di badannya untuk menghancurkan robot Sentinel yang besar itu dengan bayaran nyawanya lah sendiri yang harus mati. Seketika robot raksasa Sentinel itu pun meledak karena kelebihan muatan energi yang disalurkan oleh Remy atau Gambit ini. Akhirnya penyerangan di Genosha ini pun berhenti ya. Beberapa survivor ataupun mutan-mutan yang selamat pun membantu mencari mutan-mutan yang mungkin aja masih survive. Di sini Rogue pun memeluk badan atau mayatnya si Gambit dengan sangat erat sambil menangis terseduh-seduh ya. Kehilangan orang yang sangat ia cintai dua kali, Magneto dan Gambit di hari yang sama. Kalau kita diperlihatkan scene pertempuran ya di galaksi antar dua empire atau kekaisaran yang hebat ya di galaksi semesta Marvel, yaitu Kree Empire serta Shi'ar Empire. Kemungkinan ini terjadi di planet rumahnya para Shi'ar Empire, yaitu di Shi'ar Galaxy Chandilar. Penyerangan bangsa Kree ini dipimpin oleh Ronan dengan
menggabungkan kekuatan dari militer Kree Empire di sini teman-teman. Kalian bisa perhatikan bahwa anggota militer Kree ini memiliki kostum berwarna yang berbeda-beda, menunjukkan posisi militer mereka. Ada jenderal, letnan, kolonel, bahkan anggota militer biasa. Jadi berwarna-warni sebenarnya Kree Empire ini, tapi di versi MCU tidak dibuat kayak gini ya kostumnya. Dan terlihat juga ya kapal pesawat terbang luar angkasa Shi'ar dan Kree. Terlihat dari salah satu anggota kekaisaran Shi'ar yaitu Deadbird. Deadbird ini merupakan saudaranya Lilandra Neramani yang merupakan ratu atau empress di Shi'ar Empire. Deadbird ini merupakan penjahat atau villain ya, bisa juga anti-hero, tapi lebih kebanyakan villain sih ya. Dengan kostum burungnya berwarna ungu itu, ia bisa terbang si Deadbird ini. Memiliki nama asli Kelsey Neramani dan merupakan sister atau saudara perempuannya Lilandra Neramani, the Empress of Shi'ar Empire. Terlihat di sini, Deadbird menyerang Ronan. Ronan pun dikejutkan dengan kedatangan Shi'ar Imperial Guard atau para penjaga dari Shi'ar Empire. Ada Titan, Gladiator, Manta, Smasher, Starbolt, Tempest, dan Warstar, robot hijau itu. Ronan di sini kewalahan untuk menahan serangan para The Imperial Guard serta Deadbird itu sendiri. Bahkan di sini terlihat Vulcan ya menggunakan kekuatan apinya yang hebat itu. Vulcan ini bernama asli Gabriel Summer, merupakan adik paling bungsu dari Scott Summer serta Alex Summer. Di sini Vulcan ini merupakan lover atau pacarnya Deadbird. Pertarungan antara Ronan, Deadbird, dan Imperial Guard ini pun terhenti karena ada pengumuman resmi nih dari adiknya Deadbird yaitu Lilandra sang Empress. Lilandra pun mengumumkan dalam siaran beritanya bahwa dirinya dan Charles Xavier akan menikah, dan ini membuat para anggota kerajaan dari Shi'ar itu kayak nggak setuju dan tidak senang melihat pengumuman bahwa Lilandra dan Profesor Charles Xavier pun akan menikah. Akhirnya kita tahu ya nasib Profesor Charles Xavier ya setelah berhenti di tahun 1997 pada saat episode Graduation Day. Kemana nih Profesor Charles Xavier di seri animasi X-Men 97? Akhirnya yap, dia berhasil sembuh dengan penyakitnya, dirawat oleh Lilandra di Shi'ar Empire. Gila banget ya, sistem penyembuhan dan pengobatan dari Shi'ar Empire ini benar-benar berteknologi tinggi dan teknologi masa depan banget, maju ke depan hingga bisa menyembuhkan Charles Xavier. Bayangkan teman-teman, 1 dekade lebih kita digantungin bagaimana nasib Charles Xavier, dan akhirnya hari ini terjawab bagaimana nasibnya Charles Xavier setelah dia disembuhkan di Shi'ar Empire bersama dengan Lilandra. Di sini juga Charles itu membahas tentang saudara jahatnya Lilandra yaitu Decan, dan konfliknya di masa lalu terhadap dengan kristal Makran. Makran kristal ini merupakan artefak hebat yang jadi titik permasalahan di seri animasi X-Men terdahulu, di mana kristal ini digunakan Jean Grey untuk memanggil kekuatan hebat Phoenix Force dan mengalahkan Decan itu sendiri yang hendak menghancurkan universe. Decan ini adalah Shi'ar juga ya, saudara laki-lakinya dari Lilandra. Charles pun dan Lilandra masih berpikir ya apakah mereka ingin kembali ke bumi atau enggak. Segera di sini Profesor Charles melepas baju zirahnya. Ia pun tidak bisa berjalan lagi karena memang dibantu oleh baju zirah teknologinya Shi'ar Empire ini. Kita kembali ke kisah Storm dan Forge di Life and Death. Di sini terlihat ya episode kemarin bahwa Forge itu tergigit salah satu arwah jahat Native American suku Indian yaitu Adversary. Adversary ini mempermainkan pikirannya Storm juga, di mana Adversary ini merupakan roh jahat yang dipanggil melalui ilmu sihir Native American, khususnya ibunya si Forge ini. Forge ini kan juga merupakan suku Cheyenne, yaitu suku Native Amerika, suku Indian, di mana dia juga mempelajari tentang sihir selain dengan teknologi, karena ibunya itu juga bisa menggunakan sihir dan ada buku sihir. Segera Forge membantu untuk mempenjarakan Adversary kembali ke neraka dan menyelamatkan Storm yang pada saat itu hampir saja gila dibuat oleh Adversary karena permainan pikirannya itu guys. Di sini Forge menggunakan sihir kuno Eldritch yang sering digunakan oleh Doctor Strange dan Ancient One. Walaupun Storm di sini sudah mengetahui bahwa karena teknologi ciptaan Forge inilah yang membuat ia kehilangan kekuatannya, namun Storm masih setia menemani Forge dan mulai tumbuh bibit cinta dari Storm kepada Forge. Kembali ke Shi'ar Empire. Di hari pernikahan antara Lilandra serta Charles Xavier, Deadbird, saudaranya Lilandra, itu datang dan menghentikan pernikahan, bahwa pernikahan ini tidak boleh dilakukan dengan seorang manusia bumi atau Terran yang rendahan. Deadbird pun menantang Charles Xavier untuk memakai ritual Mdasha, di mana ia harus menghapus semua ingatan mengenai kehidupannya lalu di bumi jika ingin menikahi bangsawan yaitu si Lilandra, saudaranya. Charles Xavier dipaksa untuk meninggalkan bumi dan fokus ke Shi'ar jika ingin menikahi Lilandra. Namun karena kekuatan psikis dan kekuatan mind controlnya Charles Xavier ini sangat kuat, maka harus Lilandra sendirilah yang menghapus ingatannya. Dan ini membuat keduanya bimbang.
Deadbird ini selalu seperti ini ya. Ia selalu tidak suka jika saudara perempuannya Lilandra itu bahagia. Terjadi percakapan antara gladiator Profesor Charles Xavier serta Lilandra di patung dewa-dewi bangsa Shi'ar. Di sini akhirnya Profesor Charles pun menyetujui untuk melepaskan masa lalunya dan orang-orang di planet bumi, walaupun ia sangat ingin mengingat Magneto atau Eric Lensher ya teman-teman sebagai saudaranya. Magneto atau Magnus dia menyebutkannya. Akhirnya ia pun menyetujui untuk menghapus memorinya dalam upaya agar bisa bersama dengan Lilandra dan menikah dengan Shi'ar Empress. Kembali ke cerita Storm dan Forge, mereka pun pergi ke menara Snow Snake, daerah tanah tandus berpasir gitu guys. Di dalam menara gua yang gelap Snow Snake ini yang dibangun oleh penjajah pada masa perang dengan suku Indian, Storm dan Forge itu sedang mencari kaktus yang kemungkinan bisa menyelamatkan Forge dari gigitan racun adversary itu. Tetapi kaktus itu tumbuh di tempat sempit gitu ya, dan ini menantang rasa ketakutan Storm yang tidak suka atau fobia ruangan sempit. Kembali ke Chandelier Shi'ar Empire, di sini akhirnya Profesor Charles Xavier pun melakukan ritual untuk penghapusan memorinya atau ingatannya kehidupan terdahulunya di planet bumi. Ritual Mdasa ini pun gagal karena Charles itu tidak bisa melepaskan X-Men-nya atau My X-Men. Akhirnya ia tidak bisa ya, gagal. Deadbird pun datang untuk memulai konfrontasi, merebut tahta dari Lilandra dan mempengaruhi para petinggi dari Shi'ar untuk menurunkan kakaknya itu ya. Terjadi pertarungan di sini antara kelompoknya Deadbird dan kelompoknya Lilandra, namun untung ada gladiator yang membantu dan menyerang para pemberontak ini. Chaos dan kekacauan pun terjadi. Untung saja Charles menggunakan kekuatan pikirannya yang hebat itu untuk membawa mereka semua ke alam astral projectionnya dan mengendalikan pikiran mereka agar mendengarkan penjelasan Charles Xavier. Harus menaklukkan rasa takutnya. Ia pun akhirnya mengetahui di mana kaktus itu berada, namun karena sempitnya terowongan, senternya pun terjatuh. Ia masih diganggu oleh roh jahat adversary. Ia pun dihimpit oleh bebatuan dan dipermainkan pikiran dan ketakutan terbesarnya. Tetapi di sini akhirnya Storm berhasil mengembalikan kekuatannya kembali ya. Bahkan ia bertransformasi, memiliki rambut yang panjang dan kostum klasik suit pertama kali muncul di komik Marvel ya, yang berwarna hitam itu lengkap dengan tiara atau mahkotanya ya teman-teman, berwarna hitam. Ini keren banget sih suit atau kostumnya yang ini ya. Apalagi rambutnya jadi panjang, bukan mohawk lagi. Nah gini dong, rambutnya bagus, panjang, lurus gitu ya, nggak mohawk gitu ya guys. Ororo pun akhirnya mendapatkan kekuatannya lagi. Ia terbang, bahkan ia di sini lebih hebat ya. Omega level mutantnya lebih kelihatan di sini dengan menciptakan tornado yang besar, kekuatan kilat petir angin. Wah pokoknya keren banget ya. Setelah kehilangan kekuatan, dapat kekuatan baru malah tambah overpower. Ororo langsung mengolah kaktus tersebut dan merawat luka dari Forge. Forge pun menyetel televisi dan Ororo pun menangis, terkaget-kaget melihat berita penyerangan dan pembunuhan massal di pulau negara mutant Genosha yang mengakibatkan Magneto itu mati, Gambit mati, dan banyak lagi mutant lainnya yang mati ya teman-teman. Di sini kelihatannya Forge dan Ororo akan langsung datang menyelamatkan para mutant. Kembali ke Shi'ar Empire di mana Charles Xavier memulai pembelajarannya mengenai kekuatan. Inti dari pembelajaran Charles Xavier ini ialah untuk menyadarkan kaum Shi'ar bahwa orang-orang planet bumi itu tidak serendah itu, dan teknologi yang sekarang dimiliki oleh Shi'ar Empire itu juga sebenarnya dari teknologi jarahan planet ataupun bangsa lainnya yang tidak dibiarkan mereka untuk berevolusi atau memiliki teknologi yang lebih maju. Dan hal ini sebenarnya hampir meyakinkan para dewan dan juga orang-orang Shi'ar agar Charles dan Lilandra itu bisa bersama. Namun ternyata karena di sini Charles menggunakan kekuatan pikirannya yang besar, akhirnya malah terkoneksi dengan konflik dan kehancuran dan pembunuhan massal di Pulau Genosha di planet bumi, membuat Charles akhirnya mengetahui bagaimana sekarang situasi di planet bumi dan kehancuran para X-Men serta kehancuran para mutant di planet bumi itu ya. Dan ini membuat Charles Xavier akan kembali ke planet bumi menyelamatkan kaumnya. Di akhir kita kemudian diperlihatkan bagaimana bisa Sentinel Master Mold itu melakukan serangan dan pembunuhan dadakan kepada para mutant di Genosha Island. Itu ternyata adalah ulahnya Mr. Sinister menggunakan DNA Bolivar Trust. Langsung aja ya kita bahas untuk penjelasan episode ke-7 dari seri animasi X-Men 97. Here we go. Jadi opening pada episode kali ini lumayan menyedihkan karena dibuka dengan funeral atau prosesi pemakaman dari Gambit yang gugur pada saat penyerangan secara tiba-tiba di negara mutant Pulau Genosha. Ternyata terlihat di sini Rogue itu sedang menyerang fasilitas militer negara Amerika Serikat. Dengan kekuatannya yang hebat itu, Rogue terbang dengan sangat cepat langsung menyerang para tentara negara Amerika Serikat. Bahkan ia pun menyerang tank,
anggota militer dan menahan tembakan mereka semua. Gila sih, ini scene-nya keren banget ya, apalagi menampilkan kekuatan Rogue yang overpower banget ya guys. Di sini dia melepaskan amarahnya karena penyerangan di Genosha lah ia akhirnya kehilangan dua orang yang ia cintai sekaligus, Magneto serta Gambit. Rogue di sini mengamuk ya, amarah, kesedihan bercampur jadi satu. Ia di sini sedang mencari informasi tentang Bolivar Trask, sekaligus juga marah dengan pemerintah Amerika Serikat yang mengabaikan para mutant yang gugur di Genosha. Rogue pun akhirnya berhasil masuk ke markas inti tempat militer Amerika Serikat ini dan bertemu dengan Thaddeus Thunderbolt Ross. Di sini ada cameo Presiden Ross, teman-teman ya, atau Red Hulk. Rogue langsung mencengkram Ross dan bertanya di mana Henry Gyrich dan Bolivar Trask, karena dua orang itulah yang disinyalir menjadi otak dari pembunuhan massal para mutant di Genosha menggunakan Sentinel. Namun di sini Ross tidak bisa membantu Rogue karena ia tidak memiliki informasi tersebut. Segera ya, para tim X-Men di X-Mansion yang kemarin tidak berada di Pulau Genosha pergi ke Pulau Genosha untuk membantu para mutant yang selamat dan beberapa yang masih dirawat juga, bersama dengan Morph, Wolverine, Beast, Jean Grey, Cyclops, Jubilee, dan Roberto. Rogue pun masih belum bisa menemukan di mana Bolivar Trask dan Gyrich. Ia pun pergi bertemu dengan teman lama, superhero lama, yaitu Captain America Steve Rogers. Di sini Rogue pun meminta informasi kepada Steve Rogers di mana kasih Bolivar Trask sama Gyrich ini. Terlihat shield atau perisai Captain America itu hampir mengenai Rogue, namun ia tangkap sendiri ya. Ini scene-nya ikonik dan keren banget ya. Akhirnya The First Avengers Captain America itu debut juga di seri animasi X-Men 97. Di seri animasi X-Men tahun dulu itu juga sudah sering ya Captain America ini muncul sebagai cameo. Di sini Rogue itu tidak mendapatkan jawaban yang jelas di mana Gyrich dan Bolivar Trask berada oleh si Steve Rogers. Steve Rogers pun seperti tidak bisa mengambil tindakan tentang apa yang terjadi di Pulau Genosha dan banyaknya mutant yang mati, membuat si Rogue ini kecewa karena sepertinya Steve Rogers tidak mau membela para mutant. Akhirnya dengan amarahnya Rogue pun melemparkan perisai Captain America ke gunung es. Dan ini keren banget sih guys. Rogue pun langsung meninggalkan Captain America di sini yang tidak bisa membantunya sama sekali. Terlihat di sini Steve Rogers playing safe atau bermain aman kayak gitu ya guys. Karena kan memang Steve Rogers ini harus menuruti pemerintahan Amerika Serikat. Di Pulau Genosha para mutant saling bekerja sama untuk saling membantu. Ada Strong Guy, Multiple Man, Roberto, dan Jubilee juga di sini. Terlihat di sini ada banyak lilin-lilin penghormatan terhadap mutant yang gugur, termasuk di sini di dalam foto ini ada Callisto dan Leech yang juga gugur dalam insiden Pulau Genosha. Menyedihkan. Rogue pun melanjutkan pencariannya ke Gyrich, di mana ia menemui lokasi Gyrich ini berada di sebuah villa itu ya teman-teman, dan dijaga oleh beberapa pasukan bersenjata. Rogue pun berhasil masuk dan bertemu langsung dengan Gyrich, menanyainya di mana sebenarnya Bolivar Trask dan kenapa mereka melakukan hal itu terkait insiden penyerangan Pulau Genosha oleh robot Sentinel. Gyrich pun masih tidak mau memberikan informasi kepada Rogue. Ini membuat Rogue marah dan hendak menyerap memori atau ingatannya si Gyrich ini terkait si Bolivar Trask dan rencana mereka sebenarnya siapa otak atau dalangnya. Namun dalam prosesnya ternyata ini menyakiti Rogue karena ia seperti melihat kilasan memori orang, yaitu Bastion dan Nimrod, salah satu dari teknologi mutakhir Sentinel pembunuh para mutant. Rogue pun tidak sadarkan diri dan ia pun langsung pingsan gitu ya ketika menyerap kekuatan atau ingatannya si Gyrich ini. Kembali ke Pulau Genosha, Cyclops dan Jean Grey itu mencari para mutant yang selamat di reruntuhan. Jean Grey pun merasakan semua ingatan saling mengalir satu dengan yang lainnya. Tersisa dari para korban Pulau Genosha ini membuat kepala Jean Grey sakit ya. Dan akhirnya tiba-tiba kekuatan telepatiknya pun seperti terkoneksi dengan seorang mutant telepatik yang berhasil selamat. Dan ternyata di bawah reruntuhan berhasil selamat Emma Frost, namun ia ditemukan dengan transformasi badannya yang menjadi diamond atau berlian. Tiba-tiba anggota X-Men pun mendapatkan telepon dadakan dari Bolivar Trask. Di sini anggota X-Men bingung kenapa Bolivar Trask memberitahu mereka bahwa ia memiliki informasi tentang dalang sesungguhnya di balik penyerangan para mutant di Pulau Genosha yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama Bolivar Trask sama sekali. Ia berkata
ternyata di balik itu semua ada Mr. Sinister dan satu orang lagi. Nah, ia menyuruh para anggota X-Men untuk datang ke Legiun Perdamaian PBB di sebuah gedung. Di situ nanti Bolivar Trask akan memberitahukan informasi tentang makhluk atau orang ini ya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bastion, teman-teman. Kembali ke Jubilee dan Roberto da Costa, mereka pergi ke tempat rumah apartemen dari orang tua Roberto. Karena kan di sana sini ada pemberitaan tentang penyerangan Pulau Genosha dan banyaknya mutant yang gugur dan mati. Nah, di sini Roberto berusaha untuk memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa ia masih hidup dan sehat gitu ya, berkat dari sarannya si Jubilee. Ketika bertemu dengan orang tua atau ibunya berkata kepada Roberto bahwa ia tidak boleh came out as a mutant. Jadi dia harus terus merahasiakan dirinya adalah seorang mutant dan kekuatannya itu, karena ini terkait dengan para pemegang saham, harta, dan bisnis keluarganya si Roberto ini. Membuat ia kecewa, berikut pun dengan Jubilee. Rogue pun akhirnya sadar dari pingsannya itu di tangan Nightcrawler bersama dengan anggota X-Men lainnya yang menjemput Rogue. Mereka semua menenangkan Rogue, tidak lagi mengandalkan amarah dan kesedihannya. Semua sudah terjadi. Remy atau Gambit Magneto juga sudah tiada. Jadi sudah saatnya kita memperjuangkan yang masih hidup dan yang masih ada untuk saat ini. Akhirnya Rogue pun bisa sedikit demi sedikit menerima kenyataan dan ikut dengan anggota X-Men lainnya pergi ke Legiun Perdamaian PBB untuk bertemu Bolivar Trask. Di tempatnya si Guy Ritchie, ia pun dibunuh oleh Bastion karena Guy Ritchie sudah tidak berguna lagi bagi Bastion ini ya guys. Sesampai di titik pertemuan, para anggota X-Men pun memasuki gedung yang dijanjikan tempat bertemu dengan Bolivar Trask tersebut. Mereka pun bingung memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan teknologi yang kata Beast ini jauh di masa depan dan belum ada teknologi seperti ini tentang pembangunan mesin robot pemusnah para mutant yaitu Sentinel. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Bolivar Trask yang hendak membunuh dirinya dari atas atap gedung sebelum ia menginformasikan siapa sebenarnya dalang dibalik dari semuanya selain Mr. Sinister. Awalnya dia ini mau bunuh diri ya, tapi ternyata Rogue memegang badan Bolivar Trask dan menanyainya tentang orang misterius itu. Tetapi Bolivar Trask tetap tidak ingin memberitahukannya. Karena kesal, Rogue pun menjatuhkan badan Bolivar ke bawah gedung seperti yang hendak ia lakukan bunuh diri itu. Bolivar Trask merasa apa yang sudah dilakukan oleh Mr. Sinister dan orang misterius atau Bastion itu adalah sangat salah, mengubahnya menjadi monster, bahkan memiliki teknologi yang sangat canggih dari masa depan yang bisa memusnahkan para mutant, dan ini membuat Bolivar Trask sangat tidak menginginkan eksistensi dari dirinya sendiri. Dikira Bastion ini sudah mati. Ketika ia jatuh ke bawah, ternyata Bastion ini badannya berubah menjadi semacam sintetik teknologi robotik gitu yang sangat canggih seperti Sentinel, menyerang para mutant termasuk Rogue dan yang lainnya dengan sekali tembakan dan ledakan. Para X-Men pun hampir jatuh dari ketinggian gedung, namun dengan kekuatan telepatik Jean Grey berhasil menyelamatkan mereka semua dan gedung yang jatuh pun berhasil dipindahkan Jean Grey. Jean Grey di seri animasi X-Men 97 ini keren banget ya, kuat banget daripada seri animasi terdahulu yang dimana dikit-dikit pingsan si Jean Grey ini. Segera para X-Men menggabungkan kekuatan mereka menyerang Bolivar Trask yang sudah menjadi robot Sentinel ini. Morph berubah menjadi Quicksilver dengan kecepatan lariannya memukul Bolivar Trask tapi gagal. Jean Grey juga menyerang Bolivar dengan kekuatan telepatiknya juga gagal. Wolverine dan Beast juga sama teman-teman. Bahkan Cyclops juga gagal menyerang Bolivar dengan tembakan lasernya yang hebat itu. Semuanya gagal, hampir mereka terpojok, namun tiba-tiba ada yang menyelamatkan mereka dan melontarkan bom listrik elektromagnetik membuat badan Bolivar Trask ini pun jadi non-aktif. Ternyata itu adalah Cable atau Nathan Summer dari masa depan berusaha membantu para anggota X-Men untuk menyelamatkan diri mereka dari upaya pemusnahan si Bastion itu. Gila, keren banget ya Cable dari masa depan. Pikiran Jean Grey pun langsung terkoneksi dengan Cable dan memberikan informasi pikirannya si Madeline Pryor tentang dirinya, bagaimana betapa sayangnya Madeline kepada Cable. Scene pun berpindah ke pertemuan antara Mr. Sinister dan Bastion. Yap, Bastion inilah juga berasal dari masa depan, Sentinel versi mutakhir dengan teknologi tercanggih yang menjadi dalang dari semua kekacauan di seri animasi season pertama ini. Bastion juga menangkap siaran langsung dari Shi'ar Empire mengenai Profesor X yang sudah bertunangan dengan Lilandra dan menjadi penguasa di Shi'ar Empire. Ternyata dia bisa mengambil siarannya ya di layarnya itu. Dan terlihat di sini Easter egg orang-orang yang dikejar Sentinel ternyata
ternyata nanti mereka akan menjadi Prime Sentinel dan sudah diinfeksi oleh virus Sentinel oleh Bastion. Jadi ini benar-benar Easter egg yang keren banget ya. Kemudian scene berikutnya kita melihat di sini Cable atau Nathaniel Summer yang sudah berada di X-Mansion. Di sini ia masih tidak memiliki hubungan yang baik dengan Scott Summer, namun Jean Grey berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Di ruang rapat, para X-Men membicarakan tentang Bastion, origin story-nya yang berasal dari timeline-nya si Cable ini jauh di masa depan, di mana Bastion ini berhasil mengembangkan teknologi masa depan yang canggih banget, Prime Sentinel, berusaha untuk berevolusi lebih hebat dari para mutant. Bastion menggunakan teknologi virus tekno-organik yang bisa menginfeksi badan manusia, membuat mereka menjadi Prime Sentinel yang bisa bereproduksi. Jadi dia ini seperti sintezoid robotik tapi juga bisa bereproduksi teman-teman ya, karena virus tekno-organik itu. Padahal mereka robotik juga guys. Jadi ini benar-benar di luar nurul banget ya ciptaan teknologinya Bastion ini. Prime Sentinel ini gabungan robotik, manusia, dan virus tekno-organik. Hal inilah yang membuat para mutant kalah dan akhirnya diperbudak ya. Di semesta ada timeline berbeda tempatnya si Cable ini di masa depan karena teknologi temuannya Bastion yang jahat itu. Cable berkata di alternate universe jauh di masa depan, program evolusi Bastion menjadi Prime Sentinel ini manusianya itu berlangsung 300 tahun, membuat sebuah paradise atau surga di mana para mutant dan para manusia ini saling bisa hidup berdampingan. Tapi di sini mutant malah jadi pekerjanya teman-teman, karena para manusia sudah berubah menjadi Prime Sentinel, yaitu tadi karena sudah diinfeksi virus tekno-organik guys ya. Kelihatan di masa depan Prime Sentinel ini memimpin dan memperbudak para mutant. Ada dua mutant yang kelihatan di sini. Ini adalah mutant yang pernah muncul di seri animasi X-Men dulu tahun 90-an. Dan di sini kita melihat Lorna atau Polaris, versi sudah tuanya menggunakan kekuatan elektromagnetiknya diperbudak untuk melindungi planet bumi. Serta di sini ada Mother Askani atau Rachel Summer yang juga diperbudak menggunakan kekuatan Phoenix Force-nya untuk membangun Golden Gates atau jembatan Golden Gates, dan ini juga merupakan Easter egg jembatan Golden Gates yang hancur oleh Magneto di film X-Men The Last Stand. Keren banget Easter egg-nya. Mendengar masa depan mutant yang diperbudak, Wolverine pun marah kepada Cable kenapa tidak berusaha untuk menghentikan. Di sini juga terlihat Easter egg ya dari evolusi para Sentinel atau robot pembunuh para mutant. Dari mulai awalnya robot mutant, Nimrod, Master Mold hingga ke Prime Sentinel dan Bastion. Ini tuh sama dengan penampakan evolusi teori Darwin gitu ya, dan menjadi salah satu cover komik ikoniknya X-Men menceritakan evolusi Sentinel. Mirip ya teman-teman, keren banget. Perhatikan juga di layar monitor ini ya, ketika Cable menjelaskan tentang si Bastion dan alternate future, kemungkinan di masa depan akan seperti apa. Ada seperti garis Secret Timeline yang biasa kita lihat di series Loki season pertama ya teman-teman. Nah di sini kelihatan banget bahwa Secret Timeline itu memiliki percabangan atau branch timeline yang ditunjukkan oleh Cable di layar monitornya ini, dimana ini merupakan hukum yang sama dengan hukum Secret Timeline-nya versi MCU. Ini kemungkinan belum diambil alih oleh si Loki ya, even ya teman-teman. Dan percabangan atau branch timeline itu berasal dari percabangan ranting timeline-nya si X-Men ini. Apakah ini Secret Timeline? Tentu bukan ya. Kalau Secret Timeline itu kan tentunya adalah timeline utama satu garis waktu suci, yaitu MCU. Nah ini kemungkinan adalah branch timeline lain dari semesta X-Men 97. Wah keren banget ya, referensinya dibuat sama agar terhubung dengan versi timeline di MCU. Garis Secret Timeline-nya mirip banget ya dengan Secret Timeline versi MCU ketika timeline itu dipimpin oleh He Who Remains sebelum God Loki memimpin. Cable juga berkata dia sudah sering banget kembali ke momen time travel di mana ia hendak menyelamatkan sesaat sebelum terjadi pembunuhan massal dan genocide di Pulau Genosha episode keempat, tapi kayak gagal terus, kayak ada yang menariknya dari time travelnya itu sehingga kejadian pembunuhan massal para mutant di Pulau Genosha terus terjadi. Beast pun berkata Strange di sini artinya aneh, tapi bisa juga ngerujuk ke Doctor Strange yang memang sering jadi cameo di seri animasi X-Men 97. Beast pun berkata bahwa the power of the Hammer Touch itu berkata ada absolute point. Nah di sini referensinya dengan What If season pertama episode Doctor Strange berusaha untuk ya menyelamatkan Christine Palmer dari kematian, tapi nggak bisa karena itu adalah absolute point. Absolute point itu adalah takdir yang nggak bisa diubah teman-teman ya. Absolute
tidak terbantahkan dan harus terjadi. Nah, kemungkinan menurut Beast berpatokan dengan hukum absolute point kamar touch, Cable nggak bisa menyelamatkan kematian para mutant di Pulau Genosha karena itu merupakan absolute point event. Kemungkinan kayak gitu. Hebat ya si Beast, dia mengetahui tentang Doctor Strange, kamar touch, the power of the mystic art. Kemudian next scene kita melihat nih ya siaran yang dibocorin oleh Bastion untuk membuat para manusia itu marah kepada mutant bahwa Charles Xavier itu sudah bertunangan dengan Ratu Shi'ar Empire, yaitu Lilandra Niramani, dan berkata bahwa mutant itu pembohong gitu teman-teman ya, dan membuat kegaduhan di kalangan para manusia. Hal ini dilakukan Bastion untuk mengadu para mutant dan manusia. Di next kita melihat Jean Grey, Cable, serta Scott itu pergi ke fasilitasnya Bastion, atau lebih tepatnya rumah masa kecil Bastion di timeline ini teman-teman ya. Berkat petunjuk dari Beast, mereka menemukan titik koordinat X-Mansions juga sudah dikepung oleh para manusia dan para Friends of Humanity yang menganggap bahwa mutant ini jahat dan adalah dosa besar gitu guys. Kembali ke markasnya Mr. Sinister, ternyata Magneto itu dia sedang disekap di sini ya. Pakaiannya dilucuti dan diikat di sebuah papan berbentuk X gitu, mirip dengan cover komik X-Men ini teman-teman ya. Tepat di lengan kiri Magneto ada kode seri 214782, merupakan kode seri yang diberikan oleh pihak Jerman pada waktu itu menyekap Magneto untuk dijadikan human weapon atau senjata manusia pada waktu masih kecil ya. Nah, kode serinya ini sama dengan yang ada di X-Men First Class dan X-Men The Last Stand, Eric Lancer. Magneto pun dipasangi kalung agar kekuatan mutannya hilang. Di sini ada Dr. Cooper yang ternyata memang bekerja sama dengan Mr. Sinister dan Bastion dalam program Prime Sentinel ini. Dr. Cooper pun merasa bahwa ini adalah salah dan ia merasa sangat bersalah dengan apa yang menimpa para mutant dan Magneto yang disekap seperti itu. Mr. Sinister di sini hanya bisa tersenyum karena kejahatannya berjalan dengan lancar. Di labnya, Beast pun didatangi oleh jurnalis atau Nona Tilby yang memang sepertinya menaruh hati dan simpatik dengan para mutant dan juga Beast, dan menukar pandangan bagaimana sebenarnya ini keadaan para mutant sekarang yang tambah kacau. Cable, Jean, serta Scott itu akhirnya sampai ke rumah masa kecilnya Bastion. Di sini kemampuan dan kekuatan telepatiknya si Jean Grey ini berevolusi ya. Kita mendapatkan kekuatan baru dari Jean Grey di mana ia bisa melihat kilasan balik masa lalu ketika ia menggunakan telepatiknya untuk melihat sebuah benda. Keren banget. Ibu dan ayahnya Bastion ini sebenarnya sudah muncul ya di seri animasi X-Men 90 pada episode One Man's World Part 1, di mana ibunya ini merupakan seorang waitress dan ayahnya ini merupakan seorang janitor gitu guys. Jadi koneksinya dengan X-Men beberapa waktu yang lalu itu masih ada. Jean Grey juga melihat lukisannya si Bastion yang pernah muncul dalam penglihatannya si Madeline Pryor di episode pertama. Di sini kita juga melihat Bastion yang pada waktu kecil itu mengikuti Expo Stark atau pameran ilmuwan teknologi Stark Industry serta rancangan awal dari robot Sentinel. Di sini kita juga melihat wanita tua yang merupakan ibunya Bastion yang sudah terkontaminasi juga teman-teman. Jean Grey pun menyentuh lukisan Bastion untuk melihat masa lalu dan origin story gimana Bastion ini bisa lahir. Ternyata ia lahir ini dikarenakan teknologi Sentinel yaitu Nimrod yang tertinggal dan masuk ke dalam tubuh ayahnya itu teman-teman ya. Kok bisa ini tertinggal dan ada cairan Sentinel ini? Ya karena di episode One Man's World, Nimrod itu datang untuk menyerang para mutant dan meninggalkan sedikit ya dari sebagian dirinya gitu ya. Teknologi yang cairannya ini membuat Bastion atau Sebastian pun terlahir dari merupakan evolusi manusia, Nimrod dan Sentinel itu sendiri jadi satu, membuat dia jadi manusia super juga ya, yang memiliki kekuatan telepatik dan bisa mendengar apapun itu aliran teknologi listrik dan energi. Di markas Bastion, Dr. Cooper marah karena ia tidak ada peringatan ketika ada penyerangan di Genosha. Bastion juga bekerja sama dengan Dr. Doom terlihat di layar ini dan juga Baron Zemo serta pemerintah Amerika untuk menyerang dan memusnahkan para mutant. Wah, ini cameo keren banget ya. Ada Dr. Doom dan Baron Zemo. Bastion mengajak Dr. Cooper untuk melihat proses bagaimana para manusia ini dirubah menjadi Prime Sentinel dengan cara menenggelamkan mereka di sebuah cairan berwarna hijau dan menginfeksi mereka dengan infeksi teknologi tekno-organik itu bersama dengan Mr. Sinister di sini, membuat mereka menjadi Prime Sentinel. Dan ketika mereka berubah menjadi Prime Sentinel, mereka nggak akan mengingat masa lalu dan apa yang terjadi, kayak dikendalikan gitu pikiran mereka ya. Para manusia dan warga sipil ini membuat Dr. Cooper pun shock
ya melihat kekacauan yang mungkin akan terjadi dikarenakan oleh Bastion ini. Nenek tua ibu Bastion itu menunjukkan lukisan yang dibuat Bastion umur 16 tahun, yaitu penampakan robot Sentinel, di mana di sini Bastion sudah punya visi ke masa depan, teman-teman ya. Segera nenek-nenek atau ibu Bastion ini berubah menjadi robotik Prime Sentinel dan menyerang Jean, Scott, dan Cable. Diikuti dengan semua manusia yang berubah menjadi Prime Sentinel. Ngeri banget. Jubilee dan Roberto diserang oleh Prime Sentinel. Orang-orang warga sipil yang sedang sama keluarga, yang sedang jalan, semuanya berubah jadi Prime Sentinel tanpa mereka ketahui, bergerak sendiri spontanitas seperti dikendalikan. Bahkan di X-Mansion, Beast juga diserang oleh jurnalis tersebut yang berubah menjadi Prime Sentinel juga, teman-teman ya. Wolverine serta Kurt juga diserang oleh para Sentinel, oleh para Prime Sentinel manusia ini yang menerobos X-Mansion dan menghancurkan, membakar X-Mansion. Gila, keren banget kolaborasi pertarungan antara Kurt dan Wolverine di sini. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Rogue yang hampir dibunuh oleh Prime Sentinel dengan kekuatan teleportasinya Kurt atau Nightcrawler yang keren banget ini. Pokoknya ini adalah scene fight koreografi yang keren banget. Bahkan Wolverine bertarung dengan para Prime Sentinel ini di angkasa atau di udara gitu, teman-teman ya. Menggunakan cakra adamantiumnya berhasil membunuh para Prime Sentinel ini, walaupun mereka kembali menjadi semula, seperti semula dan susah dikalahkan, namun para mutant ini masih tetap berusaha untuk membunuh para Prime Sentinel. Jean Grey, Scott, dan Cable juga diserang oleh para Prime Sentinel ini. Menggunakan kombinasi kekuatan mereka, satu keluarga ini pun berhasil ya untuk pergi dan setidaknya mengamankan diri dari para Prime Sentinel yang banyak banget ini ya, teman-teman. Susah banget dikalahkan karena sekali ditebas maupun dihancurkan, mereka akan kembali ke bentuk semulanya dan sangat susah. Ini seperti Sentinel versi Days of Future Past yang susah banget untuk dimatikan atau dibunuh itu. Bastion pikir semuanya sesuai dengan rencana ketika ia datang ke X-Mansion bersama dengan Daria, Prime Sentinel juga. Ternyata Mr. Sinister menghubungi bahwa Dr. Cooper itu membebaskan si Magneto. Terlihat Magneto terbang pergi ke bagian kutub utara dan melancarkan serangan elektromagnetiknya yang kuat banget itu sampai menutupi planet bumi, menonaktifkan seluruh Prime Sentinel yang sudah berubah menjadi monster robot jahat gitu guys, membuat mereka jadi pingsan dan mati offline. Lonjakan hebat kekuatan elektromagnetik Erik Lancer ini membuat perhatian para karakter-karakter Marvel di penjuru dunia. Ada di Jepang Silver Samurai, ada Spider-Man Peter Parker juga di sini terlihat, ada Red Omega juga, dan menyelamatkan para mutant dari penyerangan besar-besaran oleh Prime Sentinelnya si Bastion ini. Dan akhirnya para mutant pun berkumpul kembali ke X-Mansion yang sudah terbakar, dan tiba-tiba datanglah ya sebuah kapal jatuh ke X-Mansion yang dimana di dalamnya ada si Profesor Charles Xavier. Menggunakan kekuatan telepatiknya, ia pun mengajak kembali bersatu para mutant, The Storm, Jean Grey, Scott, serta Beast dan para mutant lainnya. Profesor Charles Xavier pun terbangun dari tidurnya di reruntuhan X-Mansion pasca diserang oleh para Prime Sentinel. Scene pun berubah di mana Magneto atau Erik Lancer itu sudah memakai kostum Magnetonya kembali ya teman-teman, dan memakai helm elektromagnetiknya itu juga. Dilanjutkan dengan scene para Prime Sentinel yang mematung karena mereka tidak adanya lagi sistem elektromagnetik di planet bumi dikarenakan Erik Lancer itu sudah menonaktifkannya. Jadi terlihat di sini para Prime Sentinel seperti nonaktif dan mematung gitu karena memang sistem elektromagnetik serta listrik itu sudah padam di planet bumi. Erik Lancer langsung menggunakan kekuatan elektromagnetiknya yang sangat besar untuk mengambil dan memunculkan kembali pulau yang berada di dasar laut tenggelam gitu ya. Biasa disebut Pulau M atau Island M. Ini merupakan pulau yang dibuat Magneto khusus para mutant, juga pernah muncul di seri animasi X-Men teman-teman ya. Jadi selama ini memang tenggelam di dasar laut. Bastion pun membawa ibunya kembali ke rumahnya di depan lukisan yang ia buat, yaitu lukisan masa depan yang diinginkannya di mana robot Sentinel itu memimpin dan memusnahkan para mutant. Jean Grey berkata waktu planet bumi itu hanya 12 jam setelah Magneto itu menonaktifkan sistem elektromagnetik di planet bumi. Jubilee, Roberto, Forge, dan Storm akhirnya sampai ke X-Mansion. Jean Grey yang melihat kedatangan Storm itu sangat senang dan langsung terbang
terbang memeluknya ya teman-teman. Ikatan atau boundary antara Storm dan Jean Grey ini memang sangat dekat sekali, termasuk juga Madeline Pryor. Storm pun berkata ia merasakan medan magnet planet bumi ini sangat sekarat, bahkan saat ini makin buruk teman-teman kalau dibiarkan saja. Makanya tadi kata Jean Grey mereka tersisa 12 jam aja. Mereka menyarankan untuk bisa membujuk Magneto mengembalikan dan merestorasi lagi kerusakan kepada planet bumi ini ya. Tapi Wolverine itu tidak yakin bahwa Magneto akan memperbaiki kesalahannya karena ia baru saja menyatakan perang kepada seluruh orang di planet. Rencana pun akhirnya dibuat. Para X-Men ini terbagi menjadi dua tim, Gold Team dan Blue Team. Gold Team dan Blue Team ini memang merupakan dua tim yang biasa dilakukan untuk operasi penyelesaian suatu misi oleh para X-Men ini sejak di komik ya teman-teman. Ternyata Profesor X pernah mendatangi Bastion ketika ia masih kecil dan menemukan bahwa kemungkinan Bastion ini adalah mutant ketika ia menggunakan Cerebro. Tapi ternyata bukan ya teman-teman, bahkan orang tuanya Bastion, ibunya, itu malah mengusir Profesor X. Rencana yang bisa dilakukan ialah harus mematikan server pengendali para Prime Sentinel ini maupun robot Sentinel yaitu Bastion itu sendiri. Entah itu dengan menghancurkannya, entah itu dengan mengubah kemauan dari Bastion sebagai server utama pengendali Prime Sentinel. Jika para X-Men bisa mengendalikan Bastion dan memutus komunikasi dengan server pengendali para robot Prime Sentinel yang jahat ini, kemungkinan Magneto akan mengaktifkan kembali medan elektromagnetik dan listrik serta teknologi mesin akan hidup kembali. Jadi seperti itu ya misi yang akan mereka lakukan. Di basement laboratorium, Beast dan Forge itu sedang mengembangkan sebuah mesin pengacak mnemone yang pernah digunakan kepada Jean ketika ia masuk ke mode Dark Phoenix dan mengendalikannya. Nah, karena si Bastion ini adalah technopath, secara tidak langsung bisa telepatik dengan mesin, kemungkinan gelang mesin ini yang bisa menahannya akan berfungsi dengan baik untuk mengalahkan si Bastion itu. Dengan mengacak frekuensi Bastion dan memutuskan cengkeramannya dan pengendaliannya atas para robot Prime Sentinel. Ororo yang melihat penjelasan mereka pun seperti tidak setuju ya, karena menurutnya Bastion harus dimusnahkan langsung, tidak bisa dikasihani lagi. Rogue pun masih bersedih atas kehilangan Remy atau Gambit, orang yang sangat dicintainya itu ya. Tanpa disadari ternyata Magneto datang bersama dengan Pulau M atau Island M. Ia terbangkan dan ia kendalikan, muncul di depan Rogue dan Profesor X itu ya teman-teman. Ini pulaunya besar banget, bahkan sampai dikelilingi oleh Aurora Borealis. Melihat kedatangan Magneto dengan asteroid besarnya itu, para X-Men pun datang ya. Magneto pun mengutarakan kekecewaannya kepada Profesor Charles Xavier, di mana Profesor X itu masih juga untuk menyuruh Magneto menghentikan semua kegilaannya ini. Kayak munafik banget ya para X-Men ini. Maksudnya kan mereka sudah dihancurkan dan hampir dibunuh besar-besaran oleh Prime Sentinel itu. Kalau nggak Magneto mengeluarkan kekuatan elektromagnetiknya yang maha dahsyat itu, bisa-bisa semua mutant habis mati ya, dibabat oleh Prime Sentinel itu. Jadi menurut aku sih, aku ada di pihaknya Magneto ya guys. Untuk episode kali ini seriusan sih. Kayak Profesor X itu idealis banget gitu loh. Magneto pun mengucapkan kekecewaannya ya. Dia pikir dengan mengikuti cara dan jalannya Charles Xavier di awal-awal episode, maka perdamaian akan tercipta bagi manusia dan mutant. Namun ternyata salah ya. Ia kecewa banget dengan pengkhianatan manusia, membasmi dan melakukan pembunuhan massal para mutant di Pulau Genosha. Membuat Eric memilih jalannya sendiri, yaitu jalan yang ia lalui sekarang. Ia bahkan merasa bersalah banget ya dengan anggota Morlock, khususnya Leech, yang mati di depan matanya ya teman-teman, waktu event pembantaian dan penyerangan Genosha Island. Magneto pun mengacukan Profesor X dan berkata bahwa mimpi Profesor X itu sudah hancur. Siapa yang mau join kepada dirinya untuk jalan yang lebih baik lagi? Di sini akhirnya Rogue pun malah ikut ya kepada si Magneto, serta Roberto da Costa atau Sunspot juga ikut kepada Magneto. Mereka berdua ini sama-sama kecewa dengan umat manusia guys. Dan yap, Magneto lebih realistis di sini. Tapi para anggota X-Men lainnya tetap setia dengan Profesor X dan melancarkan rencana mereka di awal tadi. Para X-Men pun kembali ke The Muir Island. Profesor X menghubungi Presiden Kelly. Presiden Kelly ini di seri animasi X-Men dahulu merupakan tokoh politik yang awalnya membenci para mutant, namun akhirnya ia malah membela para mutant ya teman-teman. Jadi sebenarnya Presiden Kelly ini baik sih. Profesor X berkata daripada mempercayai dirinya, lebih baik mempercayai para X-Men-nya bahwa akan menghentikan Magneto dan Bastion, berikut menghentikan Magneto dan Bastion juga. Di sini Jean Grey dan Morb bekerja sama untuk menghancurkan robot Sentinel. Morb berubah bertransformasi menjadi Hulk, salah satu anggota Avengers, cameo lagi dan menyerang para robot Sentinel ini. Keren banget ya teman-teman. Di sini ada
cameo salah satu anggota Avengers lagi, yaitu si Hulk, teman-teman. Profesor X itu datang untuk menyerang Magneto, Roberto, dan juga Rogue. Terjadi pertarungan antar mereka di sini. Terlihat juga di sini Logan atau Wolverine menggunakan kostum barunya, klasik original Logan berwarna brown atau coklat ya guys. Jubilee dan Roberto juga saling menyerang satu dengan yang lainnya. Profesor X masih berusaha membujuk Magneto untuk menghentikan apa yang ia lakukan sekarang. Namun Magneto kesal dan menutup mulutnya si Profesor X ini ya. Cyclops tak tinggal diam menyerang Magneto dengan kekuatannya. Profesor berkata untuk membuka helmnya Magneto agar ia bisa mengendalikan pikiran Magneto. Storm dan Forge pun masih berusaha mati-matian untuk menghancurkan para robot Sentinel di udara ini ya, dengan kekuatan penuh Omega level mutantnya si Storm. Morg berusaha untuk mengelabui Bastion agar ia bisa memasangkan mesin penetralisi itu ya. Tetapi gagal Bastion mengetahui penyamarannya. Beast pun juga sama tertangkap oleh Bastion. Namun robot Sentinel yang banyak banget membuat kewalahan Storm dan Forge. Forge pun tertembak kapalnya dan jatuh, sedangkan Storm pun kalah terkena serangan robot Sentinel dan jatuh ke laut ya. Jean Grey di sini harusnya bisa mengalahkan Cable, namun ia tidak mau melakukannya, menuntunnya ke kematian karena kekuatan Cable itu sangat besar energinya ya teman-teman. Jean Grey sebelum hancur terkena serangan oleh Cable atau Nathan, ia berhasil menghubungi Cyclops lewat telepatiknya itu dan berkata ucapan terakhir, "Aku mencintaimu." Membuat Cyclops pun merasa sedih ya harus kehilangan Jean Grey lagi. Wolverine berhasil mengambil helm Magneto yang melindunginya dari kekuatan telepatik. Segera Profesor X menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan Magneto ini ya. Terlihat Magneto sangat kesakitan gitu guys. Cyclops yang mengetahui bahwa Bastion belum berhasil dilumpuhkan langsung menyerang Profesor X karena ia tahu kalau sampai elektromagnetik hidup lagi maka Prime Sentinel akan hidup. Magneto pun menggunakan kekuatannya untuk kembali mengendalikan semua X-Men ya teman-teman. Malah Profesor X itu dipakaikan helmnya agar ia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tetapi secara tak disangka ternyata Wolverine atau Logan menusuk Magneto dari belakang dengan cakar adamantiumnya. Tetapi di sini tidak membuat Magneto mati, hanya kesakitan saja. Menggunakan kekuatan elektromagnetiknya menarik semua adamantium yang ada di dalam badannya si Logan ini seperti cairan gitu ya, melewati pori-pori kulitnya itu ya teman-teman. Ini scene-nya sangat menyakitkan ya guys. Magneto yang mengambil cairan adamantium dari badannya Logan ini sama dengan panel di komik Marvel X-Men, di mana Magneto menggunakan kekuatan magnetismenya untuk mengambil adamantium dari badan Logan. Episode ke-10 ini dibuka dengan flashback pertemuan antara Charles Xavier dan Eric Lancer di sebuah bar, tepatnya di camp militer gitu teman-teman ya. Di sini mereka masih muda, bahkan Charles Xavier itu masih bisa berjalan. Scene ini merujuk ke cerita X-Men First Class di mana Eric Lancer dan Charles Xavier itu baru pertama kali bertemu dan baru pertama kali berteman. Jadi di masa ini belum ada tim X-Men, belum ada X-Mansion, dan kekuatan para mutant ini juga belum terungkap. Tanpa banyak bacot, langsung nih ya Charles Xavier berusaha untuk masuk ke dalam pikirannya Magneto atau Eric Lancer ini. Tidak mudah ya untuk memasuki pikirannya Omega level mutant seperti Magneto, karena dia juga punya perisai elektromagnetik yang bisa melindungi pikirannya dari serangan psikis telepatiknya si Charles Xavier ini, walaupun tanpa helm. Tapi ya itu resikonya, kekuatan mereka akan saling terkuras satu dengan yang lainnya. Tapi mau dikata apa, kekuatan Profesor X itu jauh lebih hebat kekuatan pikirannya daripada Eric ya, ketika ia tidak memakai helm penangkal telepatik tersebut. Akhirnya Charles Xavier pun berhasil memasuki pikiran Eric Lancer, mengendalikan kekuatannya untuk mengaktifkan kembali medan elektromagnetik planet bumi, mengakibatkan listrik dan mesin dan teknologi hidup kembali back to online guys. Dan yang paling mind blowing banget di sini, ternyata sudah terjadi chaos ataupun kekacauan di planet bumi. Terlihat lagi nih cameo Silver Samurai dan juga Gunung Fuji di Jepang. Berikutnya kita melihat di markas Presiden Kelly ada Tony Stark dan Steve Rogers, Iron Man dan Captain America cameo Avengers lagi. Di sini Steve Rogers mengenakan kostum Captain America klasiknya teman-teman ya, sedangkan Tony Stark di sini mengenakan klasik kostum Iron Man yang dimana arc reaktornya itu segi 5, dan ini pertama kali muncul dalam komik
in Iron Man tahun 1968. Jadi berbeda arc reaktornya, nggak bulat gitu. Di sini perisai Captain America sudah kembali di tangannya guys, setelah di episode yang lalu dibuang ke pegunungan oleh Rogue. Next terlihat juga di sini scene cameo Daredevil atau Matt Murdock dengan kostum klasik suit merahnya ya guys. Keren banget ini, banyak banget cameo-nya. Di sini hero street level juga membantu karena banyak penjarahan yang dilakukan oleh para manusia ini ke toko-toko mengambil barang-barang elektronik dan sebagainya. Next kita ke Manhattan Memorial Hospital, yang dimana rumah sakit ini pertama kali muncul di komik Marvel Journey into the Mystery tahun 1965. Terlihat di sini Doctor Strange itu sedang melaksanakan tindakan operasi kepada pasien menggunakan sihir Eldritch Magic-nya dikarenakan padam listrik oleh ulahnya Magneto itu. Ini keren banget teman-teman ya, cameo Doctor Strange. Next terlihat di sini juga Dr. Cooper yang masih dalam tahanan. Bastion melihat para Prime Sentinel ini aktif kembali, diikuti dengan diaktifkannya tenaga elektromagnetik oleh Profesor X. Terlihat juga di sini Jean Grey yang tenggelam dikarenakan diserang oleh Nathan di episode yang lalu, dan terlihat di sini Bastion sudah upgrade teknologi di badannya dan malah lebih komik akurat teman-teman. Kalau Bastion di episode sebelumnya masih seperti manusia, tapi yang ini udah komik akurat banget, udah menjadi pengendali server utama Prime Sentinel. Sesuai dengan penampakannya akurat komik banget ya. Di sini dia juga mengendalikan para robot Sentinel untuk menangkap Morph, Forge, Beast dan juga Storm. Di sini Bastion sangat senang apa yang ia lakukan akan terwujud. Bastion di sini berkata kalau saja Profesor X itu menerimanya pada waktu itu, mungkin ia bisa berada dengan orang-orang atau anggota X-Men ini. Ini agak sedikit beda pemahamannya antara Bastion dengan apa yang diceritakan Profesor X. Storm pun berkata yang sejujurnya bahwa sebenarnya Profesor X itu sudah mau bertemu Bastion dan membawanya ke X-Mansion, namun ibunya menolak. Nah ini nih suatu kenyataan yang gak diketahui oleh Bastion, namun ia masih menolak ya tentang kenyataan itu. Mendengar kalimat yang diutarakan Ororo, Bastion langsung mencekiknya ya, membuat Forge sangat marah. Bastion juga mengungkapkan operasi Zero Tolerance atau OZT sesungguhnya juga hendak melakukan pengendalian terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Jadi nggak cuma hanya mutant yang akan diperbudak, baik manusia, pemimpin negara-negara, pemimpin bangsa-bangsa, termasuk mutant juga harus diperbudak dan dikendalikan oleh Bastion lewat Prime Sentinel. Segera para Prime Sentinel terbang ke penjuru planet bumi dan pergi ke negara-negara dan markas-markas pemimpin dunia, termasuk hendak menyerang Presiden Kelly, tapi ada Captain America dan Iron Man di situ. Episode kali ini sedikit mirip dengan seri animasi X-Men season pertama episode terakhir, di mana program Sentinel ini diciptakan oleh Bolivar Trask dan juga Guy Ritchie. Itu ada program tambahan yaitu menggantikan para pemimpin dunia dengan robot-robot Sentinel ini agar mereka bisa dikendalikan juga ya, dan ini sangat-sangat merebut hak asasi manusia maupun para mutant. Benar-benar gila banget Bastion ini. Akhirnya Prime Sentinel buatan Bastion dengan full armor terlihat mendatangi Wakanda, dan King T'Chaka atau Raja T'Chaka bersama ada Dora Milaje di belakangnya. Jadi ini bukan T'Challa ya, T'Challa anaknya belum memimpin, ini masih bapaknya karena set tahun 97 jadi masih King T'Chaka. Prime Sentinel versi full armor ini lebih komik akurat guys ya. Segera King T'Chaka menggunakan cakar Black Panther-nya untuk menyerang para Prime Sentinel jahat ini dan mengusir robot Sentinel ini dari Wakanda. Gila sih, aku merinding banget ya ngelihat scene ini ya. Black Panther on X-Men. Wah, padahal udah cocok banget ya kalau ini T'Challa bersama dengan Storm seperti di komik, mereka menikah dan Storm jadi Queen of Wakanda. Tapi ini adalah King T'Chaka, ayahnya T'Challa. T'Challa masih ada, pasti umurnya masih 20-30 tahunan di tahun 97 itu guys. Mungkin aja ya teman-teman, karena memang dari kredit pengisi suaranya tertulis di sini King T'Chaka. Terlihat Prime Sentinel juga menyerang manusia, gila banget ya. Dan di sini ada cameo Josie Bar. Josie Bar ini merupakan bar yang berlokasi di Hell Kitchen, New York City, tempat Matt Murdock atau Daredevil serta teman-teman law firmnya itu sering menghabiskan malam mereka dinner gitu guys. Josie Bar ini juga akan muncul di series Daredevil Born Again. Wah, keren banget ya. Josie Bar Hell Kitchen ini pertama kali muncul di Marvel Comic Daredevil tahun 1979. Daredevil hendak menyelamatkan para korban, namun ia juga diserang oleh Prime Sentinel, padahal dia bukan mutant. Tapi untungnya di sini ada Cloak dan Dagger muncul untuk membantu Daredevil. Wah, di sini aku juga senang banget.
Cloak dan Dagger akhirnya memulai debut mereka di Marvel Animasi X-Men 97 ini. Cloak dan Dagger ini ada seriesnya teman-teman ya. Aku nonton kemarin sampai akhir dan aku suka banget walaupun sekarang seriesnya sudah di cancel. Cloak dan Dagger, mereka ini merupakan karakter yang suitable ya. Bisa muncul di X-Men, tapi sering juga muncul di Spider-Man. Cloak dan Dagger ini mereka sepasang ya teman-teman, partner. Cloak memiliki kemampuan teleportasi ke Black Dimension, sedangkan Dagger memiliki kekuatan kristal cahayanya itu yang bisa menyeimbangkan darkness yang ada di dalamnya si Cloak. Jadi mereka ini nggak bisa dipisahkan ya. Tapi bukan lover atau pasangan jatuh cinta, itu bukan teman-teman ya. Mereka lebih kayak ke pasangan partner hero. Cloak dan Dagger pertama kali muncul di komik Marvel Peter Parker The Spectacular Spider-Man tahun 1981. Wah, udah lama banget ya. Next kita melihat di sini The Winter Guard atau para hero versi negara Rusia yang sedang melindungi presiden mereka dari serangan robot Prime Sentinel yang jahat ini. Di sini ada Omega Red, ada Dark Star dan Crimson Dynamo. Pemimpinnya di sini nanti ada Red Guardian, tapi nggak kelihatan. The Winter Guard Russian hero ini pertama kali muncul di komik Marvel Iron Man tahun 1989. Next ini kita kembali ke Pulau Genosha pasca diserang oleh robot Sentinel Godzilla itu. Terlihat di sini ada mutant Psylocke, Chipper, dan anggota Alpha Flight, yaitu ada North Star, Aurora, dan Puck. Bastion bertanya langsung kepada Cable, berapa kali kau traveling waktu untuk menghentikan momen genocide ini dan apa yang dicita-citakan oleh Bastion. Dan ternyata 200 kali ya Cable ini berusaha untuk menghentikan hal ini. Bastion berkata bahwa Jean Grey dan Madeline Pryor itu nggak akan pernah jadi Phoenix. Mereka itu hanyalah makhluk yang akan mati gitu guys. Jadi adalah ungkapan merendahkan dari Bastion. Prime Sentinel hendak membunuh Nathan, tapi Sinister berkata bahwa harusnya Nathan ini adalah hadiahnya sebagai upah kepada Mr. Sinister. Namun Bastion mengingkari. Benar-benar kacau dan chaos banget dibuat Bastion, planet bumi ini. Segera getaran tanah pun muncul dari dalam danau, Phoenix Force pun muncul dan Jean Grey hidup kembali di sini. Bastion pun terkejut dan hendak kabur, namun langsung dicengkram oleh cakar Phoenix telekinetiknya Jean Grey. Keren banget di sini teman-teman ya. Jean Grey benar-benar menyala banget guys. Alat mesin penetralisir yang dihancurkan Bastion diperbaiki kembali oleh Jean Grey untuk memutus koneksi server dan pengendalian para Prime Sentinel ini yang memang awalnya adalah manusia dikendalikan oleh Bastion, membuat para manusia ini kembali ke kesadaran awal mereka guys. Jean Grey dengan badannya yang menyala-nyala berkata bahwa Prime Sentinel itu tidak pernah menjadi bawahannya Bastion. Kebencian dan rasa amarah mereka hanya dikendalikan oleh Bastion saja. Di sini Phoenix-nya itu tidak menyala-nyala seperti api merah Phoenix ya, tapi di versi ini Phoenix-nya itu kayak dari air gitu teman-teman ya, yang berbentuk burung Phoenix. Dikarenakan si Jean Grey ini bangkitnya dari dasar danau, jadi agak kurang menyala-nyala. Walaupun badannya Jean Grey di sini menyala banget, terang banget sampai nggak kelihatan kalau dia ini Phoenix. Jadi kita nggak tahu dia ini sebenarnya Dark Phoenix yang berwarna merah atau Phoenix hijau ya guys. Kalau kita lihat transformasi Jean Grey menjadi Phoenix di sini benar-benar beda dari yang sebelumnya di animasi ini guys. Di sini formnya lebih kayak ke energi Phoenix yang paling hebat. Nah kalau di komik ini adalah versi terhebat dari Phoenix karena memiliki kemampuan yang luar biasa, baik dan bisa dikendalikan oleh Jean Grey. Di komik namanya ini adalah White Phoenix Crown of Omnipotent, di mana transformasi Phoenix versi ini adalah versi terbaiknya dari Jean Grey atau White Phoenix. Makanya ya Jean Grey hebat banget ya dalam mode dan versi Phoenix White ini ya, bisa menghentikan Bastion dan juga memutus dan menghancurkan Project Operation Zero Tolerance, memusnahkan para mutant. Seketika dengan kekuatan White Phoenix Jean Grey, dia berhasil memutus kontrol dari Bastion terhadap para manusia yang menjadi Prime Sentinel dan menjadikan mereka manusia normal kembali. Dan para hero pun tidak jadi untuk mengalahkan para manusia ini. Akhirnya semuanya normal kembali ya teman-teman. Untung ada Jean Grey dan White Phoenix. Ia pun segera melepaskan belenggu para X-Men dan Robot Sentinel dan menghukum Mr. Sinister dengan semua kejahatan dan kriminal yang ia lakukan dalam menghancurkan dan terus mengganggu para bangsa mutant. Jean Grey pun mengeluarkan semua kekuatan DNA para mutant yang selama ini sudah diserap oleh si Mr. Sinister. Mr. Sinister ini hidup dari zaman Victorian ya. Jadi dari abad zaman dulu hingga sekarang ia ini selalu mengambil kekuatan para mutant dan membunuh para mutant. Ternyata Bastion belum bisa dikalahkan dan dihentikan. Ia menggunakan teknomachine-nya itu dan energi besar menghempaskan para mutant. Ia menggunakan salah satu tangan cyborg bioniknya Nathan, mengambilnya dengan paksa dan mengupgrade dirinya sendiri. Nah di sini Bastion upgrade lagi dan berevolusi lagi ya teman-teman. Ini komik akurat banget, dimana ketika Bastion ini sudah menyerap banyak kekuatan dan teknologi mesin, maka ia akan berubah ke bentuk evolusi berikutnya. Ia memiliki 3 sayap gitu, dimana dia itu sudah full berubah jadi makhluk cyborg dan full bionic machine. Amarah Bastion
pun sudah di atas kepala. Ia sudah tidak peduli lagi ya. Yang ia inginkan sekarang adalah pemusnahan. Ia pergi ke asteroid M atau island M di luar orbit bumi untuk menghempaskannya agar planet bumi hancur bersamaan dengan makhluk-makhluk lainnya termasuk mutant dan manusia. Mereka harus bekerja sama untuk menghentikan Bastion, karena jika hal itu terjadi, maka inti gravitasi planet bumi akan hancur dan kehidupan para makhluk hidup dipertaruhkan. Bastion pun melesat langsung menuju inti core atau inti energi dari asteroid M. Bastion hendak menyerap inti energi asteroid M tersebut, namun digagalkan oleh tinjuan keras dari Rogue sambil berteriak bahwa yang ia bunuh di Pulau Genosha adalah Gambit, disusul dengan air mata si Rogue itu ya teman-teman. Gila sih, ini kekuatan Rogue benar-benar kuat dan hebat banget ya. Ia memukul Bastion hingga terpental ke bulan dan jatuh di reruntuhan kota kuno The Blue Area of the Moon. Yap, bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah reruntuhan dari peradaban awal Kree sebelum mereka pindah ke Hala. Jadi The Blue Area of the Moon ini memiliki The Ancient Blue City atau kota kuno biru yang merupakan awal asal-usul dari bangsa Kree ini ya. Bagaimana mereka bisa memiliki banyak teknologi maju banget dan pindah ke Hala. Kota reruntuhan The Blue City di bulan ini, The Blue Area of the Moon, pernah juga muncul di seri animasi X-Men 90-an pada episode Dark Phoenix. Badan Bastion pun hancur, tapi karena dia robot, dia bisa memperbaikinya lagi. Rogue pun hendak menyerang Bastion lagi, namun ia menggunakan kekuatan Cable teleportasi langsung menangkap leher dan mencekik Rogue teman-teman, mengangkatnya ke atas udara. Rogue pun hampir saja mati, tetapi Bastion langsung diserang oleh kekuatan dari Roberto Sunspot. Di sini akhirnya dia mendeklar namanya sendiri menjadi Sunspot. Roberto sendiri ini pernah muncul di film X-Men Fox ya, Roberto da Costa di film The New Mutants, dan ia memiliki kekuatan Sunspot atau kekuatan inti dari matahari. Kekuatan matahari Sunspot yang hebat membuat langit sangat bercahaya. Orang-orang di bumi yang melihat pun langsung mengabarkan tentang hal itu. Para pemimpin dunia, United Nation dan Presiden Kelly ini berusaha untuk menyerang asteroid M yang bisa menghancurkan inti gravitasi planet bumi, menyebabkan kehancuran total planet bumi. Bahkan di sini King T'Chaka dari Wakanda juga menyetujui untuk Presiden Kelly menghancurkan asteroid M. Didukung juga di sini oleh Steve Rogers atau Captain America. Akhirnya Presiden Kelly pun menjalankan Magneto Protocol. Yap, Magneto Protocol ini adalah sebutan untuk menghancurkan asteroid M atau mengalahkan Magneto dengan misil dan tembakan besar dari pemerintah Amerika. Pertama kali Magneto Protocol ini muncul di komik Marvel Uncanny X-Men volume pertama, isu 300-an gitu teman-teman. Kembali ke dalam pikirannya Profesor X. Profesor X masih terus untuk menyadarkan Magneto agar ia bisa mengingat masa lalunya. Magneto pun melihat sekilas orang-orang yang ia cintai di sebuah kapal di luar lautan. Di dalam pikirannya juga ada Rogue dan ada bayangan dari 3 orang anaknya Magneto atau Eric, yaitu ada Polaris atau Lorna, Quicksilver atau Peter, serta Scarlet Witch atau Wanda. Akhirnya di sini kelihatannya Wanda walaupun cuma shadow atau bayangan aja ya gengs. Namun Magneto di sini masih tidak percaya. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Profesor X karena ia tahu orang-orang yang disayanginya akan terus meninggalkannya sendirian, bahkan sahabatnya, saudaranya sendiri, yaitu Profesor Charles Xavier. Namun Xavier di sini tidak akan pernah menyerah ya untuk terus menyadarkan Eric Lancer atau Magneto ini. Bahkan ia siap tersesat bahkan berkorban untuk sahabat sekaligus saudaranya si Eric ini ya. Begitu besar kepedulian Profesor Charles Xavier. Namun masih sangat susah untuk menyadarkan pikiran dan ingatan dari Magneto hingga sampainya penahan air laut yang merupakan perumpamaan dari pikiran mereka yang semakin akan menghancurkan diri mereka sendiri kalau tidak segera terbangun dari alam bawah sadar mereka, membuat Profesor X terus berjuang. Kombinasi serangan kekuatan antara Rogue dan Sunspot dilancarkan ke Bastion. Namun masih tetap tidak bisa ya. Dia ini sangat hebat si Bastion ini. Bahkan ia menciptakan kekuatan untuk menghisap Rogue dan Sunspot seperti membuat inti gravitasi baru dan menghempaskan mereka. Bastion pun langsung pergi lagi menuju ke asteroid M. Untung ada Nightcrawler agar Cyclops dan Jubilee bisa menyerang dengan kekuatan energi mereka. Bastion pun juga menyerang mereka bertiga di sini. Terjadi pertarungan yang sangat seru banget di sini teman-teman ya. Aku suka banget di sini fight koreografi scene-nya dan kerjasama tim mereka. Apalagi kekuatan teleportasi Nightcrawler yang membuat Bastion kebingungan, namun ia masih tetap bisa menangkap Nightcrawler. Untung ada Cyclops dan Jubilee yang menahannya. Mereka pun dikejutkan dengan tembakan rudal misil yang dilancarkan oleh pemerintah-pemerintah di dunia untuk menghancurkan asteroid M protokol Magneto. Segera Jean Grey menggunakan telepatiknya untuk membuat shield perisai telepatik melindungi teman-teman mutant yang lain. Bastion pun kabur. Misil itu tepat mengenai inti core energi kekuatan dari asteroid M. Mereka semua pun hampir terhisap. Namun kekuatan
kekuatan telepatik Jean Grey itu bisa menyelamatkan mereka. Bastion pun hendak diselamatkan, namun terlambat. Hisapan dari asteroid M menghancurkan badan Bastion. Di sini tidak diperlihatkan mayatnya Bastion, jadi kemungkinan dia masih selamat sih guys. Tetapi asteroid di sini tidak hancur, malah jatuh menuju bumi bagaikan meteor yang besar. Bisa dibayangkan ya, kalau sampai jatuh ke bumi, bagaimana itu kehancuran yang terjadi. Jadi gagal nih apa yang dilakukan oleh para pemerintah dunia untuk melaksanakan protokol M. Anggota X-Men semua pun pada terpental. Morph pun berubah menjadi Mr. Fantastic Reed Richard dan bisa memanjangkan tangannya gitu. Ini si Morph ini adalah King of Cameo teman-teman ya. Lucu banget liatnya di sini jadi Reed Richard gini guys. Jubilee pun terlempar ke udara, namun segera Sunspot menyelamatkannya. Anggota X-Men lain pun masih berusaha diselamatkan oleh Jean Grey. Para anggota X-Men pun berusaha kembali ke kapal pesawat Blackbird. Cyclops berusaha untuk mengorbankan dirinya sendiri, namun anggota X-Men melarang hal tersebut, berkata bahwa mereka semua harus bekerja sama teman-teman. Jean Grey pun memproyeksikan pikiran kepada Cable bersama dengan Cyclops untuk mengucapkan selamat tinggal jika mereka ada apa-apa ketika hendak menghentikan asteroid M yang akan menghantam planet bumi itu. Dan ini scene-nya sangat menyedihkan sekali. Akhirnya Cable membuka hatinya dan menerima Jean Grey sebagai ibunya, walaupun ibu aslinya adalah Madeline Pryor. Bahkan Cable akhirnya bisa melihat mata Cyclops yang biasa tertutup oleh kacamata terus ya, matanya yang berwarna brown atau coklat. Forge pun di sini sedikit sedih dan tidak bisa apa-apa. Ia juga khawatir jika Ororo Monroe tidak selamat dari hantaman asteroid tersebut. Cyclops pun langsung membuka kacamata penahan energinya, memberikannya kekuatan laser energi yang sangat besar sekali. Storm, Rogue, dan Jean Grey terbang mengelilingi asteroid untuk menghentikannya menghantam planet bumi. Teman-teman bisa lihat di sini ada cameo dari Peter Parker, Mary Jane, dan Flash yang sedang melihat berita di televisi pinggir jalan. Crawler pun berada di samping Magneto dan Profesor X. Sembari berdoa karena dia memang masih percaya dengan Tuhannya, Profesor X akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan Magneto, mengingatkannya kembali tentang mimpi para mutant yang menjadikan mereka ini keluarga. Akhirnya mengingat semuanya dan mereka berdua pun terbangun dari belenggu pikiran alam bawah sadar masing-masing. Segera Magneto menggunakan kekuatan elektromagnetiknya untuk menghentikan asteroid M menghantam planet bumi. Ini kekuatannya besar banget ya teman-teman. Namun secara ajaib mereka pun tiba-tiba menghilang gitu guys. Ada yang menarik mereka dari timeline mereka sendiri. Yap, mereka pun dipindahkan ke timeline yang berbeda teman-teman, hingga nggak ada signal. Gila sih, ini aku nontonnya sampai mangap gitu ya. Kemana mereka tiba-tiba pergi? Siapakah yang memindahkan anggota X-Men dari time stream aliran waktu timeline semesta mereka? Apakah The Watcher? Karena The Watcher Uatu terlihat di episode Genosha series ini. 6 bulan pun berlalu semenjak kehilangan mereka seperti lenyap, tidak ditemukan keberadaannya. Forge pun dikejutkan dengan kedatangan Lucas Bishop dari masa depan time travel. Lucas Bishop di sini datangnya nggak barengan sama Cable, karena memang diceritakan kan di awal itu antara Cable dan juga Bishop mereka terpisah ya. Walaupun sebenarnya Bishop lah yang membawa Nathan Summer pada saat time travel di episode ketiga awal animasi X-Men 97, di awal episode ketiga kemarin. Di sini Bishop pun berkata kepada Forge bahwa mereka itu bukan hilang kemana, tapi mereka itu hilangnya kapan. Rogue pun terbangun di sebuah padang pasir Mesir 3000 tahun sebelum Masehi. Anggota X-Men yang berada di 3000 tahun lalu di sini ada Rogue, Nightcrawler, Profesor X, Beast, dan Magneto. Mereka di sini menyerang para penjaga kerajaan yang semena-mena dan hendak menyerang seorang laki-laki yang ternyata memakai penutup wajah. Dibuka adalah bernama Ensa Banur atau kita kenal namanya Apocalypse. Di sini Ensa Banur kostumnya komik akurat ya, dengan komik Rise of Apocalypse menceritakan origin early story dari Ensa Banur atau Apocalypse itu sendiri sebelum dia berubah jadi jahat Apocalypse ya guys. Boleh banget baca komik Rise of Apocalypse. Dan juga di sini para X-Men terkesima melihat sebuah peradaban Mesir di masa lalu yang teknologinya maju banget. Terlihat ada Doom atau seperti kubah dengan teknologi high-end melindungi ibu kota dari peradaban Mesir ini. Yap, ini merupakan salah satu varian Kang Nathaniel Richard Ramatut yang akan diperkenalkan di season kedua animasi X-Men 97. Ini adalah Doom Spear of Ramatut, berbentuk seperti kubah berteknologi tinggi ya teman-teman. Ramatut akan diperkenalkan. Immortus juga pernah muncul di seri animasi X-Men 97
7. Jadi nanti kita lihat season 2 akan ada Ramatut. Sedangkan Cyclops dan Jean Grey itu terlempar ke masa depan, tepatnya ke tahun 3960 jauh di masa depan, dan bertemu versi Nathan, anaknya yang masih kecil, dan juga Mother Askani atau dikenal dengan Rachel Summer. Rachel Summer ini adalah anak dari Jean Grey dan Cyclops ya, di Earth 811. Mother Askani merupakan entitas yang tercipta ketika Rachel Summer ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup Captain Britain. Jadi dia tersplit gitu, badannya jadi dua, terciptalah Mother Askani. Mother Askani ini pernah diceritakan dalam komik Marvel X-Men Ultra dan yang lainnya, teman-teman. Jean Grey dan Cyclops ini tertransfer ke masa depan, tepatnya di gurun pasir, teman-teman. Bisa kalian lihat ada piramida juga. Jadi ini set masih tempatnya di Mesir juga. Mother Askani berkata kepada Jean Grey dan Cyclops, mereka sudah sangat jauh dari Crash Coast. Crash Coast itu merupakan sebuah bangunan tower di Citadel atau ibu kota yang dibangun oleh Apokalips. Yap, di sini juga akan diperkenalkan Apokalips versi masa depan. Untuk mengetahui pertemuan Mother Askani, Cyclops, dan Jean Grey, kalian boleh banget baca komik The Adventures of Cyclops and Phoenix. Di sini udah jelas banget gimana bertemunya mereka dengan Mother Askani dan klan Askani. Nah, sedangkan Storm, Morph, dan Logan ini nggak tahu ke transfer traveling waktu ke masa mana ya. Tapi yang jelas, Storm akan kembali di salah satu episode What If menjadi versi Thor ya guys. Gila, keren banget. Jadi itu dia ya guys, dan dilanjut dengan post credit scene menampilkan present day di reruntuhan Pulau Genosha. Apokalips kembali dan mengambil sebuah kartu Remy Queen. Ini menunjukkan bahwa Apokalips nanti akan menghidupkan kembali Gambit dan menjadi salah satu dari The Four Horsemen, penjaga dari Apokalips. Jadi Gambit ini akan bangkit dari kematian dan menjadi dead seperti di komik. Wah gila, keren banget ya. Ini seri Indonesia X-Men 97 terbaik, ratingnya 10 out of 10 guys. Ceritanya itu sangat seru sekali, aku suka ya teman-teman, banyak easter egg-nya pula. Jadi sudah ketebak ya, season 2 nanti kita akan melihat 3 Apokalips dari 3 masa yang berbeda, present, future, dan past. Oke guys, itu dia ya video alur ceritanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.